Ada sepasang suami istri di mana mereka nekat melakoni pesugihan demi bisa melunasi hutang-hutang yang benar-benar menjerat mereka. Mereka pun mendatangi dukun pesugihan. Ritual pun dimulai. Akan tetapi, di tengah-tengah ritual, tiba-tiba pasangan suami istri ini membatalkan. Ia memutuskan untuk tidak jadi melakoni pesugihan. Kenapa mereka membatalkan? Ternyata persyaratan terberat di akhir ritual menyerahkan tumbal. Dan tumbalnya ini harus anak kandung. Itu kenapa mereka nggak sanggup. Mereka lebih baik membatalkan. Anehnya, tak butuh waktu lama. Terhitung dari mereka ini membatalkan ritual tersebut, kekayaan tiba-tiba datang menghampiri mereka ini dengan tidak wajar. Uang tiba-tiba datang dengan begitu cepat, membuat mereka ini kebingungan. Jika mereka ini sudah membatalkan, lalu siapa yang membuat mereka ini menjadi kaya dadakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo, silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian. Ada yang beda hari ini menyambut Agustusan, 17-an gitu. Nuansanya ini harus beda juga. Kemarin juga banyak yang WA masuk, ini ngasih tahu, Mas, kayaknya nuansanya dibikin beda deh mas. Biar Agustus ini berasa kayak ada momen. Nah akhirnya kita membedakan dekorasinya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya kalian ini. Sering komen, sering nonton dari awal sampai akhir. Dengan kalian tidak menyekip iklan, sebagian hasil dari iklan nantinya kita akan menyumbangkan ke adik-adik kita yatim piatu. Seperti yang sudah-sudah gitu. Nah ini ada informasi juga, barangkali ini ada yang belum tahu ya. YouTube ini mengadakan fitur Saweria. Nah, adanya ini di bawah ini, di pojok. Monggo silahkan kalian klik. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, informasi yang terakhir biasa nih. Bagian paling akhir nanti akan ada tambahan video yang sudah pernah ditayangkan. Ini ternyata banyak subscriber yang ibu-ibu ini kebingungan ketika sudah pernah nonton tayangan tersebut, akan tetapi saat mereka ini ada halangan atau apa gitu kan, mereka mau melanjutkan bingung nih yang mana nih. Buat yang udah pernah nonton mau nonton lagi silahkan gitu. Saya taruh di belakang karena memang di depan ini ya yang terbarunya. Pastikan semuanya perabsenan beres. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama dari pengirim cerita. Sebelum syuting, saya juga sudah memastikan, saya menghubungi ulang bahwa cerita ini sudah aman untuk dibawakan. Oke, kita mulai ceritanya. Toko di sini kita sebut saja namanya Pak Yoso. Pak Yoso ini hidup dengan istrinya. Kita sebut saja istrinya Pak Yoso ini Bu Mirah. Anak yang pertama laki-laki, kita sebut saja namanya Adi. Bisa dikatakan perekonomian keluarganya Pak Yoso ini benar-benar serba kecukupan. Karena apa? Pak Yoso ini dipercaya sama bosnya. Bosnya Pak Yoso kita sebut saja namanya Pak Hundori. Pak Hundori ini punya bisnis sewa sound system beserta alat-alat untuk orang hajatan. Nah Pak Yoso sendiri tidak bisa digantikan karena beliau bagian sound system. Ini yang menjadikan setiap soundnya Pak Hundori keluar, dipastikan Pak Yoso ini yang menghandle semuanya. Nah berjalannya waktu, istrinya Pak Yoso ini sedang hamil anak yang kedua. Perutnya ini udah mulai membesar. Setiap Pak Yoso ini butuh apa-apa, Pak Hundori ini langsung memberikan. Ini tidak pakai kelamaan, langsung diberi. Kamu butuh apa ini? Masalah keuangan Pak Hundori sangat-sangat percaya. Dan tidak pernah yang namanya Pak Yoso ini berbuat curang. Nah, istrinya Pak Hundori ini memang orangnya pelit. Dia ini serba perhitungan. Makanya ketika Pak Hundori mau memberi uang kepada Pak Yoso, ini kadang selalu ngumpet-ngumpet. Ngasih tambahan gaji atau apa segala macam, ini selalu ngumpet-ngumpet. Pak Yoso pun selalu bilang, Pak Bos, kalau bisa nggak usah Pak Bos. Nanti yang ada istri sampean ini marah terus. Udah, nggak usah ngurusin istri saya.
Lawang yang punya usaha saya kok. Berjalannya waktu, istrinya Pak Yoso pun melahirkan. Dan anak yang kedua kita sebut saja namanya Eti. Nah, inilah Eti lahir. Dan pada saat itu ternyata lahirnya Eti ini ujian untuk keluarganya Pak Yoso. Entah kenapa, sering sekali dari mulai Eti lahir selalu sakit-sakitan. Ada saja yang dimana mereka harus membawa Eti ke rumah sakit. Saat itu Yoso ini ngomong sama Pak Unduri, "Pak, saya gimana ya Pak? Anak saya ini kok bolak-balik ke rumah sakit terus Pak. Sedangkan orang hajatan lagi sepi Pak. Boleh nggak Pak kalau saya ini pinjam?" Iya. Yang penting kamu tetap jaga rahasia saya. Jangan sampai terbongkar ya. Dan kamu bilangi ya, kalau anak-anak yang lain kalau ngomong pas ada ibu, hati-hati nanti keceplosan atau apa. Pak Unduri ini tanpa sepengetahuan istrinya, ini Pak Unduri main judi. Istrinya ini nggak tahu. Nah, tak hanya itu, Pak Unduri juga main perempuan. Nah, berjalannya waktu, yang namanya kehidupan, ini ada yang namanya harta tahta wanita. Di bagian harta, Pak Unduri yang punya banyak uang, ini kolab. Hancurlah usaha Pak Unduri. Yang awalnya istri nggak tahu. Pada saat mulai son satu persatu, kadang ada yang dilelang, kadang ada yang dijual dengan harga murah. Ini yang menjadikan istri bertanya-tanya kan. Pada saat itu, Pak Yoso yang sedang beres-beres alat dikasih tahu. Pokoknya nanti kalau ditanya bilang aja lagi di servis atau apa gitu ya So. Takutnya nanti istriku ini apa nanya-nanya ke kamu. Ya, kamu bilangnya kayak gitu aja. Iya Pak. Perasaan Yoso sudah gak enak. Dan pada saat itu istrinya bener tanya. Yoso, ibu mau nanya. Itu bener gak kalau son-son itu pada rusak atau apa? Kok kadang-kadang ada orang kesini bawa. Udah gitu nanti Gak lihat orang itu balik lagi ke sini. Ibu juga baru lihat orang-orang itu. Oh iya Bu, sebagian memang ada yang di servis Bu. Terus sebagian memang ya sudah tidak layak Bu. Gitu aja sih Bu. Bener tapi kamu ngomongnya ya. Awas kamu kalau bohong. Pak Unduri ini semakin kolab. Dan udah gak bisa lagi nih berkutik. Ini sudah mulai genting nih. Pak Unduri ini berpikir keras. Ini gimana caranya ya. Ini kalau ketahuan sama istriku berat ini. Pak Unduri terpaksa nih minjem ke sahabat-sahabatnya yang sama-sama juragan. Dengan mengatakan ia mau upgrade alat. Juragan udah pasti percaya. Karena Pak Unduri ini sama-sama bos. Jadi sangat gampang sekali ketika Pak Unduri butuh uang atau apa. Nah, moncer lagi nih. Karena Pak Unduri bertaruhnya ini hanya pada Yoso. Tolong Yoso, gimana caranya kamu kalau pas son kita disewa apa-apa segala macam, utamakan pelayanan. Beneran, biar kita ini yang paling moncer lah. Iya Pak, saya mau usahakan Pak. Nah memang Pak Unduri ini punya adik. Kita sebut saja namanya Furkon. Yang namanya Furkon ini usahanya nggak jelas, akan tetapi rumahnya ini mewah. Ini adiknya Pak Unduri nih, si Furkon. Dan dikenal dia ini punya burung misterius, yaitu burung hantu. Nah, warga pun sering melihat ketika burung hantu tersebut ini terbang. Akan tetapi, nanti pada malam-malam tertentu ia akan pulang. Dan bisa dikatakan setiap pas kepulangannya, ini pasti akan ada perubahan. Entah ini renovasi rumah, atau menambahnya kesuksesan si Furkon. Si Furkon sendiri ini kesel terhadap Yoso. Keselnya kenapa? Dulu pada saat Furkon ini belum punya apa-apa, ini Furkon merengek ke kakaknya, ke Pak Unduri. Akan tapi Pak Unduri tahu, ini kalau udah mulai ada keluarga, bisnis akan susah aku. Susah untuk negur Furkon ini susah. Lagian Furkon ini ya, dia ini jiwanya bukan petarung. Tahu son aja enggak. Nah ini yang menjadikan Furkon kesel dan iri terhadap Yoso.
notabene orang lain, akan tetapi yang lebih disayang. Nah, di sisi lain, Pak Yoso yang awalnya hidup enak segala macam serba ada, kini pas ada etik, yang ada malah hutang yang numpuk. Pak Yoso akhirnya berembuk dengan istrinya. Bu, baiknya gimana ya Bu? Sedangkan saya tahu Pak Undori, ya kondisinya lagi kayak gitu Bu. Dan saat ini orang-orang hajatan masih sepi Bu. Kalau lagi-lagi ke rumah sakit, ya tabungan yang kemarin pinjam itu yang tinggal sedikit ya bakal habis Bu. Yang ada malah Bapak ini kebingungan lagi. Menurut Ibu gimana Bu? Udah gitu, istrinya Pak Hundori dan adiknya Pak Hundori sendiri ini tidak suka dengan Bapak Bu. Celaka kalau Bapak ini terlalu banyak merepotkan Bu. Ya udah Pak, enaknya gimana Pak? Mereka berpikir hingga pada akhirnya dapat solusi dari sahabat. Coba ikhtiar ke dukun. Nah, hingga pada akhirnya mereka mendatangi seorang dukun. Kita sebut saja namanya Pak Muklis. Saat itu Pak Yoso ini cerita semua mengenai penyakit yang diderita anaknya. Yang aneh, ciri-cirinya ini aneh. Badan ini memerah, bengkak-bengkak, nafas susah. Pada saat itu Pak Muklis pun mengatakan kepada Pak Yoso, Pak Yoso, saya sudah merasakan hawa yang memang sebenarnya lewat etik lah. Sampean ini diuji. Dan ini justru malah awal mula ujiannya sampean Pak. Saya ini mau ngomong tapi takut gimana-gimana. Akan tetapi kalau saya nggak ngomong sampean, yang ada seperti yang sudah-sudah. Orang kaget dan menyalahkan saya. Terus Pak Muklis, saya harus gimana Pak Muklis? Kalau sampean di sini bisa sabar, tidak gegabah, cari jalan keluar lewat hal-hal yang halal, sepertinya sampean bisa mengatasi ujian ini. Semua akan terlewati. Tapi ini berat. Saya berusaha semaksimal mungkin. Saya akan membantunya. Ya, dengan segala kemampuan saya. Tolong ya Pak Muklis, tolong. Berharap banget ini sama Pak Muklis. Hingga pada akhirnya diadakan selamatan, kayak tolak bala, agar etik ini tidak sakit-sakitan lagi. Nah, singkat cerita berjalannya waktu. Beberapa tahun sudah etik ini sampai TK. Ini dari adanya selamatan, etik sudah mulai membaik ini. Misalkan sakit pun, ini jangka jedanya, ini agak jauhan. Tidak seperti dulu, di mana jedanya ini dekat-dekat sekali waktunya. Baru saja Pak Yoso dan istrinya ini berucap syukur. Alhamdulillah ya Bu, sekarang kondisi etik nggak kayak dulu lagi. Nggak lama setelah itu, ternyata jatuh sakit dan ini lebih serius. Pada saat itu Pak Muklis dipanggil lagi. Dan kata Pak Muklis, ini kok ada yang nggak suka memang atau apa ya? Ya nanti saya coba bantu. Apapun yang terjadi akan saya pagari. Kata Pak Muklis. Pak Yoso ini udah mulai kebingungan juga mengenai keuangan. Awalnya udah mulai bener, udah mulai nabung. Gimana caranya ini bisa nyicil nanti untuk mengembalikan ke Pak Undori. Yang ada malah pinjem lagi. Sedangkan Pak Undori ini bilang ini uang terakhir. Dan saya justru malah memberhentikan kamu. Seluruh son sudah saya gadekan. Istri saya aja pulang di mertua saya. Anak-anak saya ini ternyata tahu kalau saya ini punya simpenan. Wah, kacau kondisi Pak Undori. Pak, nanti kita... Ya maaf, kamu cari kerjaan yang lain. Tapi masalah utang kamu aku nggak ngerti. Istriku ini tahu apa nggak? Aku nggak ngerti. Ya mudah-mudahan nggak tahu. Takutnya nanti ke tempat kamu. Maafin Bapak ya, So. Ternyata seluruh sound dan alat-alat yang disewa-sewakan gitu kan ya, ini digadaikan ke Furkon, adiknya Pak Undori sendiri. Akan tetapi di tempat Furkon alat tersebut mangkrak dan Furkon mengatakan kepada kakaknya ketika memang ada penyewa, ya gimana caranya? Furkon yang berangkat, bahkan Furkon tidak mengajak Yoso. Yang ada kualitas atas nama Pak Undori hancur. Yang ngelola jadi Furkon. Dan Furkon ini nyari orang ngasal-ngasalan. Tapi
bagi Furqon nggak ngaruh. Nah, pada suatu ketika, ini Furqon kebingungan sendiri nih. Son ini kok malah jadi kayak mangkrak di sini. Terus kok Mas nggak ada niatan buat nebus atau apa sih? Aku heran deh. Udah tak pinjemi uang kok ya, buat lunasi utang. Tapi kok nggak ada niatan balikin kapan ya? Akhirnya Furqon ini main ke tempatnya kakaknya. Mas, sudah ada uang belum? Nanti Furqon, Mas ini lagi merintis usaha-usaha lagi. Lah, kemarin Mas sudah baikan sama istri Mas. Istri Mas sudah memaafkan. Yo, Mas pokoknya nggak mau yang aneh-aneh. Dan sekarang udah di rumah. Kamu nggak usah bahas utang-utang dulu lah. Nanti gampang, nanti Mas yang kesana. Udah lah Mas, pokoknya nanti saya kesini lagi. Kapan harinya harus sudah siap loh. Berjalannya waktu, Furqon datang lagi. Mas, gimana Mas? Kalau kayak gini susah lah Mas. Dulu saya lihat kalau Yoso yang butuh langsung. Giliran adeknya ini mau membesarkan usaha. Kok susahnya minta ampun. Nah, dan datangnya saya ke sini, saya juga mau ngasih tahu. Kalau sonnya sampean itu, ya, yang pertama mangkrak di tempat saya. Karena ya memang saya ini lagi mikir bisnis sih sebenarnya. Nah, ada yang nawar. Lah kalau tak jual gimana? Jangan, siapa tahu nanti saya bisa lanjutkan usaha saya lagi, Dek. Udah biarkan di tempat kamu dulu. Makanya saya butuh uang, Mas. Ternyata istrinya Pak Undori ini denger. Istrinya Pak Undori ini langsung menyela pembicaraan mereka. Furqon, kamu pengen uang. Jumlahnya besar nggak? Ya orang biasa aja kok, Mbak. Enggak. Mbak sudah tahu apa yang disembunyikan kalian, bagaimana di belakang saya. Mbak udah tahu. Dan kamu nggak usah kaget, Mas. Kalau saya ini sudah tahu semuanya. Selama saya di tempat itu, saya ini nyari tahu segala macam tentang kamu. Furqon, kalau kamu memang butuh uang dengan nominal yang besar, ada 50 juta. Cukup nggak? Ya masih kurang sih, tapi ya lumayan juga sih kalau segitu. Saya memang lagi butuh, Mbak, untuk membangun bisnis-bisnis saya yang lain, Mbak. Ada sekitar 50 jutaan. Adanya di Yoso. Oh, Ibu tahu dari mana? Orang udah dicicil sama Yoso, enggak? Ibu tahu persis. Dan Ibu mengerti sekarang Yoso ini bagaimana kondisinya. Kadang kerja serabutan apa-apa segala macam. Saya tahu. Dah, kalau kamu Furqon pengen uang, ambil di tempatnya Yoso. Oh, kalau gitu Mbak, siap Mbak. Lawong aku benci banget sama orang itu kok. Dari dulu kakakku ini malah lebih percaya Yoso ketimbang adiknya sendiri, Mbak. Giliran butuh apa-apa, adiknya yang disuruh apa-apa. Gitu? Akhirnya Furqon pun langsung mendatangi rumahnya Yoso. Minta uang di situ. Gimana caranya kamu harus melunasi? Karena saya baru saja ya ini minta ke Pak Undori, ke bos kamu, kakakku itu. Ya, aku minta uangku, ternyata dia ini lagi nggak ada uang dan son itu mau dibeli orang, tidak diperbolehkan sama dia. Istrinya denger katanya kamu punya hutang dengan Pak Undori, dengan masku. Saya nggak mau tahu Yoso, kamu harus melunasinya. Mas Furqon, maafin saya Mas Furqon. Dan memang kondisinya seperti ini Mas Furqon. Anak saya ini sakit-sakitan. Saya bingung. Apalagi saya sudah tidak kerja di Pak Undori. Saya ini sampai serabutan. Dah, aku nggak mau tahu. Pokoknya ya, tak kasih waktu 1 minggu. Aku 1 minggu kesini belum ada uang. Oh yo, terserah. Apa yang aku bisa jual, aku bisa ambil, langsung tak ambil. Nah, singkat cerita, akhirnya ini Furqon kembali lagi nih. Karena Furqon ini kan sudah memberi waktu. Dan ternyata pada saat itu Pak Yoso memang belum sanggup untuk melunasinya. Furqon ini langsung membentak Pak Yoso. Pak Yoso, mau sampai kapan sampean kayak gini terus? Pokoknya saya nggak mau tahu, Anda harus menyiapkan uang hari ini juga. Pada saat itu Furqon memang benar-benar terlihat kejam. Dia bak debt collector.
Dan tak lama kemudian ada beberapa anak buah Furkon datang. Nah, kalian sudah datang? Dah, duduk dulu. Kita tunggu si Yoso ini, perjuangan nyari uang ini seberapa jauh. Pak Yoso ini di dapur menangis. Bu Mira mencoba menguatkan, gimana ya Pak? Gimana ya Pak? Bapak juga gak ngerti Bu. Ternyata anak-anak mereka ini mendengar. Etik dan Adi merasa kasihan terhadap bapak ibunya. Karena pada saat itu Pak Yoso memang tidak ada jalan keluar untuk melunasi yang dimana dialihkan ke Furkon yang menagih. Ini menjadikan Furkon saat itu langsung menyuruh anak-anak buahnya, udah gak usah pakai lama, sekarang barang yang berharga di rumah ini langsung diambil. Udah langsung angkut. Pak, jangan Pak, tolong Pak. Pak, Mas Furkon tolong Mas, jangan Mas. Iya jangan Pak, jangan. Udah diam. Pokoknya ini motor, TV, dan itu barang-barang itu saya ambil. Dan itu pun nilainya masih kurang. Saya nggak mau tahu. Saya kasih waktu lagi. Dan ketika nanti saya kesini, saya minta semua dilunasi. Sebagian barang yang di situ yang memang berharga langsung diangkut. Padahal itu motor satu-satunya Pak Yoso. Singkat cerita, berjalannya waktu, ternyata Pak Yoso belum juga bisa mengembalikan hutang-hutang tersebut. Dan saat Furkon kembali datang, Furkon ini memberikan kelonggaran. Akan tetapi kelonggarannya ini nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Karena janji tanggalnya telat, ini bakal dikenakan bunga di tiap per bulannya. Mau nggak mau perjanjian tersebut pun diiyakan oleh Pak Yoso. Karena memang nggak ada pandangan lain. Singkat cerita, berjalannya waktu, ternyata selama 2 tahun ini belum ada jalan keluar. Dan bunga itu semakin membengkak. Ada orang suruhan dari Furkon di mana ia tugasnya hanya menagih. Akan tetapi Pak Yoso hanya sanggup membayar bunga-bunganya saja. Melainkan sisa hutangnya pun masih utuh. Kedua anaknya Pak Yoso, Adi dan Eti, mereka ini sampai mengatakan kepada orang tuanya, Pak, Bu, mending kami gak usah sekolah aja. Daripada untuk biaya sekolah ini Ibu dan Bapak harus banting tulang seperti itu. Kami gak tega melihatnya. Iya Ibu, Eti gak usah sekolah gak apa-apa Bu. Lagian Eti sering sakit dan sering merepotkan Ibu dan Bapak. Gak usah beli obat lagi Bu. Kalau pas Eti sakit gak usah dibelikan obat, gak apa-apa Bu. Gak usah dibawa ke rumah sakit, gak usah diobatin Bu. Bener apa kata Pak Muklis. Ternyata dengan adanya lahirnya Eti ini awal mula ujian yang sangat berat. Bahkan sampai bertahun-tahun. Keadaan keluarganya Pak Yoso tambah rumit setelah mengetahui ternyata rumah yang mereka tinggali, rumah yang mereka tempati, tanah tersebut adalah tanah PJKA dulu-dulunya. Dari PJKA ingin memperluas bangunan, menjadikan Pak Yoso dan keluarga mau gak mau harus keluar dari rumah itu. Jadi dulu-dulunya ada saudara keluarganya Pak Yoso, dan saat itu memang Pak Yoso gak tahu menau, hanya menempati saja. Pak Yoso pikir ini rumah warisan kan. Ternyata runtutannya ini setelah mereka tahu ini tanah punya PJKA. Karena mereka ini tidak ada uang lagi untuk membayar ketika anak buah Furkon ini menagih. Akhirnya Pak Yoso mengatakan kepada istrinya, Bu, gimana kalau kita pindah dari sini? Kita cari kontrakan agar Bapak bisa mengumpulkan uang dan tidak diberikan kepada Furkon, Bu. Gampang nanti. Masalah utang Bapak ini gak lupa. Akan tetapi kita ini butuh berdiri terlebih dahulu, Bu. Menurut Ibu bagaimana? Terus kita mau pindah kemana, Pak? Nanti anak-anak sekolah bagaimana? Nanti biarkan Adi dan Eti kita carikan sekolah lagi, Bu. Yang penting kita keluar dari tempat ini, Bu. Pada akhirnya Pak Yoso pun nyari kontrakan ini. Nah Pak Yoso ini memang sengaja nyari kontrakan yang jauh. Pak Yoso pun mendapatkan kontrakan yang memang benar-benar di pelosok desa. Nah setelah menempati rumah barunya, karena memang uang yang mereka punya langsung sudah dibayarkan kepada pemilik kontrakan. Ini yang menjadikan Eti harus berhenti menjalani pengobatan.
mereka tak sanggup membiayainya lagi. Dan Eti ini tak lagi dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika sakit, dibiarkan sampai hingga pada akhirnya sembuh dengan penanganan seada-adanya. Keanehan mulai terjadi. Kurang lebih 2 minggu mereka menempati kontrakan. Adi, anak pertama mereka, ini merasa ada yang aneh di kontrakan tersebut. Pada malam hari, dan ternyata itu malam Jumat Kliwon, Adi ini mencium bunga melati yang sangat menyengat sekali. Ini tengah malam. Dek, iya kak, ada apa ya kak? Dek, adik mencium bunga melati nggak dek? Enggak kok kak, adik kepalanya pusing kak. Ya udah ya, adik tidur aja dulu. Nah, saat itu Adi ini langsung menuju ke kamar bapak ibunya. Dek pak, iya nak. Adi mencium aroma bunga melati pak, dan itu sangat menyengat sekali. Adanya ini justru malah di kamar Adi pak. Pak Yoso ini langsung segera menuju kamar Adi. Anehnya pada saat Pak Yoso ini ada di kamarnya Adi, jadi Adi ini tidurnya sama Eti. Di situ Pak Yoso ini tidak mencium aroma apapun. Gak ada apa-apa kok. Sudah nanti kamu malah ganggu istirahat adikmu. Bangunin bapak ibu kalau memang adik ada apa-apa saja. Yuk, besok tak cariin sekolahan. Iya pak. Pak Yoso pun kembali ke kamar. Akan tetapi tak lama setelah Pak Yoso ini balik ke kamar, tiba-tiba Adi dikagetkan. Ada suara burung hantu. Saat itu Adi ini ketakutan, akan tetapi tidak berani ngomong. Burung hantu itu ini sampai menjelang subuh, baru burung hantu itu kembali terbang. Dan terdengar burung hantu itu ada suara keliningan. Jadi di bagian leher burung hantu ini ada lonceng kecilnya. Nah, keesokan harinya Adi baru ngomong sama Pak Yoso. Pak, semalam setelah Bapak kembali ke kamar, Adi malah mendengar suara burung hantu pak. Dan suara itu sangat jelas sekali. Ini sampai mau menjelang subuh pak. Dan burung hantu itu seperti menggunakan kalung. Dan kalung itu ada loncengnya pak. Kalung itu jelas-jelas berbunyi pak. Nah barulah Pak Yoso yakin. Wah, Purkon tahu keberadaan kita bu. Iya ya pak. Loh kok bisa gitu pak? Kenapa ini pak? Pak Yoso ingat jika Purkon ini memelihara burung hantu. Di mana burung hantu ini misterius. Ini sering tiba-tiba hilang, nanti balik lagi. Dan setiap pulangnya pasti akan ada kabar gembira untuk keluarganya Purkon. Ditambah keterangan dari Adi ada lonceng di bagian kalung yang dikenakan oleh burung hantu tersebut. Menjadikan Pak Yoso yakin Purkon berarti sudah mencium keberadaan kita. Nah singkat cerita akhirnya Pak Yoso ini mencarikan sekolah untuk anak-anaknya. Dan pada saat itu Pak Yoso ini minta bantuan terhadap guru yang ada di situ. Pak Yoso ini berkata jujur apa adanya yang sedang ia rasakan. Akhirnya mereka pun mengikuti sekolah dan masalah pembayaran ini bisa menyusul. Pak Yoso pun kembali mencari pekerjaan serabutan. Hingga pada suatu ketika Eti kembali lagi kambuh. Demamnya tak turun. Badannya kembali melepuh. Kadang-kadang Eti merasakan panas pada kulitnya. Pak Yoso pun tidak tega ketika melihat itu. Penanganannya benar-benar seada-adanya. Pada saat Pak Yoso ini mencari bantuan, Pak Yoso ini mencari pekerjaan, entah kemana kaki Pak Yoso melangkah. Pada saat Pak Yoso ini istirahat, saat itu Pak Yoso mengingat bahwa istri dan anak-anaknya ini belum makan. Pak Yoso hanya memegang beberapa uang saja. Pak Yoso pun akhirnya masuk ke warung. Bu, beli nasi dibungkus ini. Iya pak, saat itu ada pembeli yang sedang makan. Orang tersebut ini mengamati Pak Yoso. Sangat terlihat dengan jelas jika Pak Yoso ini kebingungan. Pak, kan itu ada kursi. Duduk dulu sembari nunggu. Iya pak, saya ini kayak pernah lihat sampean tapi di mana ya? Di acara apa gitu? Oh, dulu saya sering ikut-ikut jaga sound system kalau ada orang hajatan.
Tapi itu dulu. Sekarang saya sudah tidak bekerja lagi, Pak. Oh iya ya, mungkin itu ya. Sampai ini terlihat pusing ini kenapa? Pak Yoso pun menceritakan kepada orang yang baru ia kenal. Orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Mail. Ini mempertanyakan, kenapa kok bisa murung seperti itu, kebingungan, gelisah. Pak Yoso pun cerita, jika kondisinya sekarang lagi berantakan, dikejar-kejar utang, hanya bisa membayar bunganya. Belum lagi ternyata tanah yang ia tempati, rumah yang ia tempati, tanah tersebut adalah milik PJKA. Pak Yoso sama sekali nggak ngerti perihal itu. Nah, sekarang ngontrak dan Pak Yoso lebih baiknya lagi ini mengenai sakitnya anaknya. Yang ia tidak bisa membelikan obat ketika sakit itu kambuh. Penyakit kulit disertai demam dan Pak Yoso nggak tahu apa yang harus Pak Yoso lakukan. Uang sudah habis untuk berobat. Saat itu Pak Mail pun memberi arahan. Sudah mencoba ke pengobatan alternatif belum Pak Yoso? Ya, dulu pernah, tapi karena sekarang sudah tinggalnya jauh, jadi ya saya tidak tahu lagi harus kemana melangkah. Dulu ada yang namanya Pak Muklis, tapi ya hanya meringankan saja Pak itu Pak. Coba, memang tempatnya itu agak jauh. Kalau ditempuh ya naik angkot sekali, kalau nggak naik ojek. Memang jauh, tapi itu terpercaya. Sama-sama itu pelosok desa, dekat dengan hutan juga, dekat dengan sungai. Sungai besar. Ini namanya Mbah Sugeng. Kalau mau, tak kasih alamatnya sampai nanti ke sana sendiri. Yo, bilang, saya ini bisa tahu Mbah Sugeng ini lewat Mail. Sampean bilang seperti itu aja, gak apa-apa. Dulu keluarga saya ini ya pernah kacau. Tapi setelah saya ini datang ke tempatnya Mbah Sugeng, semua beres. Iya Pak Mail, terima kasih kalau gitu Pak Mail. Boleh saya minta alamatnya? Akhirnya ini dicatat nih. Minta kertas kepada penjual warung itu, alamat Mbah Sugeng pun dicatat. Setelah sesampainya di rumah, Pak Yoso pun menceritakan kepada istrinya. Bu, Bapak tadi ketemu orang seperti ini. Katanya ada pengobatan alternatif namanya Mbah Sugeng. Ini daerahnya ini agak jauhan Bu, harus menggunakan angkot Bu. Menggunakan ojek mungkin akan lebih cepat Bu. Apa kita bawa Eti ke sana aja Bu? Boleh Pak kalau gitu Pak. Akhirnya Eti pun dibawa ke rumahnya Mbah Sugeng. Setelah bertanya-tanya, perjalanan yang lumayan jauh dan mereka pun ketemu Mbah Sugeng. Nah, rumah Mbah Sugeng ini benar-benar jauh dari tetangga yang lain. Mbah Sugeng ini tinggalnya ini bersama anaknya, anak perempuannya. Kita sebut saja namanya Atun. Pada saat itu Mbah Sugeng langsung menangani sakit yang diderita oleh Eti. Nah, Mbah Sugeng mengatakan, ya penyakit Eti ini bukan penyakit biasa. Ada orang yang membuat seperti ini. Justru malah sebelum Eti lahir, ini mungkin bisa lewat makanan yang dimakan oleh istri sampean. Nah, yang menjadikan pas Eti lahir ya seperti ini. Ini ujiannya berat ini. Persis apa yang dikatakan Pak Muklis. Orang pinter yang berada di rumah yang dulu. Berapa kali pertemuan ke rumahnya Mbah Sugeng di setiap wetonnya si Eti. Mbah Sugeng pun mengatakan, sudah saya pagari. Akan tetapi ini bisa kambuh lagi. Kalau saja si pengirim ini masih ingin menyerang. Nah, Pak Yoso pun menceritakan kondisinya Pak Yoso ini bagaimana. Ini semua diceritakan kepada Mbah Sugeng. Kondisi saya kacau Mbah seperti ini. Saya punya hutang seperti ini. Saya kok susah banget Mbah. Saya untuk bangkit itu kok susah banget. Saya harus bagaimana Mbah? Ada caranya, tapi ya itu pun kalau kamu dan istrimu mau melakoni. Apa tuh Mbah? Pesugihan. Pesugihan gimana maksudnya Mbah? Iya. Dengan kita meminta bantuan iblis, maka dengan cepat kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi resikonya besar. Yo harus menjalani syarat dan pantangannya. Lah kalau kalian mau, nanti sekalian ini Eti diajak lagi untuk kesembuhannya. Biar dia ini tidak sakit lagi. Kalau mau nanti di malam Jumat Kliwon
ada sungai itu, di samping-sampingnya ada bambu-bambu. Tempat saya ritual, Pringgerit. Nah, hingga pada akhirnya mereka pun datang kembali ke situ. Dan mengiyakan. Dan di situ saat ritual, anaknya yang namanya Mbak Atun, ini juga membantu proses ritualnya. Mereka dimandikan di pinggiran sungai. Dan setelah itu, mereka ini disuruh memakan beberapa bunga. Dan ada serbuk berwarna hitam. Mereka ini disuruh memakannya. Ini tidak berasa apa-apa. Eti tidur ini berada di rumahnya Mbak Sugeng. Karena memang nggak jauh dari sungai itu, nggak jauh. Singkat cerita, setelah menjalani ritual yang pertama dan paginya nanti diharuskan tidak makan apa-apa, Pak Yoso dan istrinya pun mengiyakan. Nanti kita bicaranya di rumah saja. Nah, singkat cerita, ritual mandi pun sudah dilalui. Pak Yoso pun setelah itu berpamitan. Nah, di sepanjang perjalanan Pak Yoso pulang dengan menaiki ojek. Pak Yoso ini terlihat gelisah. Dan sesampainya di rumah, istrinya Pak Yoso pun menanyakan, "Bapak kenapa, Pak? Dari sepulang kita ini ritual. Bukannya Bapak ini tenang malah gelisah." "Bapak bingung, Bu. Bapak bingung. Bapak nggak tahu, Bu. Harus bagaimana." "Loh, kenapa sih, Pak? Apa ada yang disembunyikan dari Mbak Sugeng?" Mbak Sugeng mengatakan, "Bu, saat Ibu jalan duluan sama Mbak Atun, Bapak kan jalan belakangan menuju ke rumahnya Mbak Sugeng dari sungai itu, Bu. Mbak Sugeng mengatakan bahwa ritual ini harus tetap menyediakan tumbal." "Hah? Tumbal, Pak? Maksudnya, Pak?" Mbak Sugeng mengatakan, "Kalian ini ada anak berapa? Kalau kalian ini memang sudah niatnya yakin, ya harus menyerahkan tumbal. Nanti anak kalian ini ditaruh di batu besar yang ada di pinggiran sungai itu. Tepat tengah malam, kondisi tidur ini diletakkan di situ. Nanti saya yang membacakan mantranya." "Pak, Mbak Sugeng ngomong seperti itu, Pak?" "Iya, Bu. Ternyata Mbak Sugeng... Tapi kenapa Mbak Sugeng baru ngomong sekarang?" Mbak Sugeng itu bingung, Bu. Mbak Sugeng mau mengatakan, tapi mungkin gak tega melihat kondisi kita seperti ini, Bu. "Pak, pokoknya Ibu gak mau, Pak. Ibu gak mau kalau kita meneruskan ritual itu, Pak. Lagian Bapak mau menimbalkan siapa, Pak? Anak kita ini cuma Adi dan Eti. Kita berjuang ini untuk mereka. Kenapa jadinya kita ini mau menumbalkan salah satu di antara mereka?" Makanya, Bu, Bapak juga langsung sepertinya tidak ingin melanjutkan pesugihan itu, Bu. Yang jelas di sini Bapak menginginkan Eti sehat saja. Itu udah cukup bersyukur, Bu. Nah, dengan adanya mereka ini tidak lagi meneruskan ritual tersebut, menjadikan Eti kembali sakit. Berapa hari kemudian, ibu dari Pak Yoso, mbahnya Eti dan Adi, ini nyari mereka. Ini alamat kontraknya di mana sekarang ini? Karena memang Pak Yoso sudah sempat ke rumah ibunya mengabarkan bahwa sekarang saya tinggal di sini, Bu, di sini, di sini. Makanya ibunya Pak Yoso, neneknya Eti, ini minta diantar tetangga. Kita sebut saja yang nganterin namanya Mas Udin. Mas Udin sampai nyari-nyari dan akhirnya ketemu. Kontrakannya ditempati Pak Yoso dan keluarga. Ibunya Pak Yoso kaget melihat kondisi Eti benar-benar memprihatinkan. "Ya ampun, kenapa cucuku terlantar seperti ini? Kenapa sakitnya semakin menjadi?" Tubuhnya Eti ini kalau habis panas banyak luka memar-memarnya. "Kalian ini gimana? Kalau memang kalian gak becus ngurusi anak, Eti harus ikut saya dulu. Kalian boleh ngambil Eti nanti kalau kalian ini sudah mapan hidupnya." "Bu, biarkan Eti bersama kami. Udah. Kamu urus suamimu itu. Biar nyari pekerjaan yang benar." "Iya, Bu. Maafin saya, Bu." Nah, Eti ini diajak neneknya. Hingga pada akhirnya Eti tinggal bersama nenek. Pada malam harinya, keluarga Pak Yoso, berarti yang di rumah, di kontrakan itu, Pak Yoso, istrinya, begitu juga dengan Adi, mereka serempak mendengar suara burung hantu. Dan itu adanya di depan kontrakan. Kalau ini benar-benar terdengar dengan jelas. Ditambah lonceng yang ada di leher burung hantu itu terdengar nyaring.
Pak Yoso pun segera bangun. Bu, Ibu dengar kan, Bu? Iya, Pak. Ibu dengar, Pak. Bapak dengar nggak, Pak? Iya, Nak. Akhirnya, Pak Yoso, begitu juga dengan istri dan anaknya ini segera langsung keluar rumah. Tepat pada 1:30 dini hari. Dan burung itu terlihat dengan jelas hanya berjarak 5 meter dari Pak Yoso berdiri. Burung itu bertengger di sebuah pohon. Dan pohonnya ini nggak tinggi. Pak Yoso yakin betul jika itu burung dari Furqon. Bapak yakin itu burung dari Furqon. Pada saat itu, Pak Yoso ini langsung segera mengambil batu. Burung hantu tersebut ini langsung dilempar. Buah! Burung hantu itu langsung terbang. Bapak yakin Furqon sudah mencium keberadaan kita ini, Bu. Dia ini main goib, Bu. Lewat burung hantunya. Iya, Pak. Terus kita harus gimana, Pak? Ibu bingung, Pak. Iya, Pak. Adi kan juga sekolah, Pak. Takutnya nanti di sekolahan gimana, Pak. Udah, tenang. Sementara ini kalian istirahat aja dulu. Biar Bapak berpikir. Pak Yoso ini berpikir nih. Gimana caranya nih? Besok pagi sudah jelas pasti. Ini ada sesuatu hal yang akan terjadi. Singkat cerita, keesokan paginya Adi ini berpamitan sekolah. Adi juga takut. Pak, nanti Adi di sekolah gimana? Udah. Tenang, kamu fokus belajar. Kalau ada apa-apa itu bukan urusan kamu. Ini urusan Bapak. Berlindunglah pada Ibu Guru. Nanti Bapak bakal ke sekolahan kamu. Bapak juga harus kerja. Bapak harus ke pasar. Bapakmu ini kuli, Le. Iya, Pak. Bu, Ibu jaga di rumah. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu langsung lewat belakang, lari, ngumpet. Pak, Ibu kok takut ya, Pak? Udah. Aku yakin Furqon murka, Bu. Karena kita ini nggak ada pamit, nggak ada kata apa-apa. Bahkan kita ini sudah tidak membayar bunga sedikit pun. Nah, Pak Yoso pun berpamitan pada istrinya. Bapak jalan dulu, Bu. Pak Yoso pun pergi. Di tengah perjalanan, Pak Yoso ini mau ke pasar. Tiba-tiba Pak Yoso ini dikagetkan. Ada orang suruhannya dari si Furqon. Ternyata feeling dari Pak Yoso ini benar. Dan pengendara tersebut ini mengenakan jaket hitam-hitam. Ini menanyakan kepada salah satu warga yang ada di situ. Pak Yoso tahu, ini pasti sedang nyari kontrakanku. Aku harus ngabarin istriku. Pak Yoso yang sudah di tengah perjalanan dan di situ ia dikagetkan munculnya orang suruhan dari Furqon. Ini yang menjadikan Pak Yoso langsung putar balik. Ia lari sekencang-kencangnya, melewati sawah, melewati perkebunan, lewat pintu belakang. Ngomong sama istrinya. Dek, bukain. Bu, bukain, Bu. Ini Bapak di belakang. Iya, Pak. Ibu kaget, Pak. Tak kirain siapa. Benar apa kata Bapak? Tadi di tengah perjalanan Bapak melihat ada orang suruhannya Furqon datang, Bu. Ayo, kita segera pergi dari sini. Ambil barang-barang secukupnya aja, Bu. Ayo kita pergi dari sini, Bu. Akhirnya terpaksa kontrakan itu ditinggalkan. Akan tetapi nanti akan balik lagi gitu. Ini hanya sementara. Ini ya kita harus ngumpet. Nggak bisa kita di sini karena sudah tercium. Pada saat itu, ini istrinya Pak Yoso menanyakan, Pak, terus Adi bagaimana, Pak? Bu, Adi itu lagi sekolah. Bapak yakin Adi tidak apa-apa, Bu. Kita sekarang mending langsung ke rumah nenek. Ke rumah ibunya Bapak. Eti kan di sana, Bu. Ayo, Bu, kita ke sana, Bu. Iya, Pak. Kita lewat mana, Pak? Udah lewat sini, ikutin Bapak. Mereka pun akhirnya naik angkot menuju ke rumah nenek ibu dari Pak Yoso. Nah, kedatangan Pak Yoso dan istrinya karena kedatangannya dalam kondisi cemas, kondisi bingung, ini membuat ibunya Pak Yoso ini jadi bertanya kan, kalian ini dari mana? Datang-datang kayak gitu, ketakutan. Iya, Bu, nggak ada orang lihat. Udah, Bu, sini, mas, udah. Kalian ini kenapa? Si Furqon itu nagih utang, Bu. Dan mereka udah tahu di mana kontrakan saya. Kan Ibu sudah bilang, kalian menyepelekan pada saat kalian ini jaya. Setelah seperti ini,
kebingungan semua. Nah, saat itu Eti justru malah mendingan di rumahnya si nenek, terawat. Dan bahkan bekas lebam-lebamnya ketika demamnya kambuh ini mulai hilang. Udah, pokoknya kalau kalian hidupnya masih susah, jangan sampai kalian ini ajak Eti. Eti adalah cucuku. Aku gak mau kenapa-napa dengan dia. Singkat cerita nih, ya kan? Ini pas siang harinya, Pak Yoso ini ngomong sama istrinya. Bu, apa kita ke tempat Mbak Sugeng aja, Bu? Bapak ini jangan gila. Mau lakonin pesugihan. Terus salah satu dari anak kita ini mau ditumbalkan. Shh. Kita ngomong dulu, Bu. Siapa tahu ada cara lain. Pak, Mbak Sugeng ini sudah ngomong sama Bapak. Ya. Bahwa ada tumbalnya dan salah satu dari anak kita yang harus diserahkan. Baru kita bisa kaya. Bapak ini gimana sih, Pak? Bapak bingung, Bu. Dan Bapak harus gimana lagi, Bu? Bapak ini serba kebingungan. Nah, ternyata ibunya Pak Yoso ini dengar. Kalian ini ngomongin apa sih? Pesugihan-pesugihan apa? Awas kalian yo. Kalau ngelakuin hal-hal yang dilarang agama, terus kalian ini nekat, yang namanya seperti itu ada tumbalnya. Terus kalian mau ngorbanin siapa? Mau ngorbanin ibumu? Iya. Heran ibu. Anak ibu. Ya, ini yang paling kacau cuma kamu, Yoso. Bu, dulu kan Yoso juga nggak seperti ini, Bu. Sekarang saja sampai Yoso ini kacau, Bu. Tak lama kemudian tiba-tiba Eti keluar dari kamar. Mbak, jangan marahin ayah ibu. Semua gara-gara Eti sering sakit. Enggak, Nak. Enggak, bukan karena Eti, Nak. Bukan. Iya, semua itu gara-gara obatnya Eti mahal, harus ke dokter. Makanya ayah ibu ini sampai utangnya banyak. Udah, ibu gak mau tahu, Yoso. Kalau kalian ini ngelakuin hal-hal yang seperti itu, pergi dari rumah ini. Iya, Bu. Ini unek-unek saja, Bu. Nggak bakal Yoso lakuin beneran kok, Bu. Kamu ngomong apa kamu? Ibu yakin ada sesuatu sama kalian. Ibunya Yoso mengatakan, keluar dari rumah ini, cari pekerjaan yang mapan, ajak istrimu, balik lagi sini boleh. Kalau kalian kehidupannya ini sudah tidak seperti ini. Bu, maafin saya, Bu. Udah. Saat itu juga akhirnya Yoso dan istrinya kembali keluar lagi. Ya ampun, harus kemana lagi ya? Iya, Pak. Ibu juga bingung. Kalau toh tadi di sana terus-menerus yang ada kita terus-menerus berantem sama ibu. Iya. Ya udah, ayo kita ke pasar aja. Sembari kita jemput Adi. Iya, Pak. Akhirnya ya, ini mereka naik angkot lagi nih. Menuju perkampungan mereka di mana mereka ngontrak sambil ngumpet-ngumpet. Setelah menjemput Adi dan dipastikan aman, mereka ini akan mengambil beberapa barang yang memang keperluan-keperluan, entah itu dompet, apa segala macam, tas. Saat itu mereka ini ke kontrakan lagi dengan mengendap-endap. Ternyata ibu kontrakan tahu. Kalian ini loh ya, untung saya lewat lagi. Dari mana kalian? Mau kabur? Mau kabur dari saya? Bu, bukan, Bu. Biar saya jelaskan dulu. Saya sudah tahu kalau kalian ini banyak utang ternyata. Pergi dari rumah ini dulu. Pergi dari kontrakan ini, tinggalkan. Saya nggak mau urusan dengan orang luar. Saya nggak mau kamu ini terlilit utang dan nantinya kamu juga urusan sama saya, nggak bayar kontrakan atau segala macam. Jadi gini aja. Kalian mending pergi. Urusi dulu urusan kalian. Kalau sudah beres baru pulang lagi ke sini. Ngontrak lagi di sini, saya nggak apa-apa. Persis seperti apa kata ibunya Pak Yoso. Jadi urusan di luar urusin dulu. Akhirnya mereka pun pergi dari kontrakan itu. Mau nggak mau, mereka ini harus tinggal seada-adanya di pinggiran jalan, di pinggiran ruko, di depan ruko. Dimanapun mereka lelah, mereka berhenti. Mereka bertiga benar-benar merasakan kesedihan. Adi juga menangis. Sudahlah, Bu, Adi nggak usah nerusin sekolah. Enggak, Nak, kamu tetap nerusin sekolah. Keesokan hari, ini saat siang-siang, saat itu memang Adi terpaksa nggak berangkat sekolah. Pak Yoso ini membeli nasi, mereka ini makan di bawah pohon. Saat mereka makan, tiba-tiba
Pak Yoso dikagetkan. Suara lonceng di mana Pak Yoso sangat hafal dengan suara tersebut. Suara lonceng burung hantu itu. Adik kamu dengar, adik? Iya, Pak. Pak, itu Pak. Pak, ada di atas pohon, Pak. Siang. Bu, burung hantu itu terus mengikuti kita, Bu. Iya, Pak. Kurang ajar. Diambillah batu lagi, dilempar lagi. Burung hantu itu akhirnya kembali terbang. Siang. Jadi ini kayak nggak masuk akal, ya. Tidak sewajarnya burung hantu dan tatapannya ini tajam. Dan kenapa bisa tahu kemana mereka pergi? Singkat cerita, 2 minggu sudah mereka ini hidup di jalan. Akan tetapi di sini Adi dipaksa bapaknya. Udah, kamu sudah berapa kali sudah nggak berangkat, kamu tetap harus sekolah. Gitu. Jadi nanti kalau udah pulang sekolah, Adi langsung ke pasar, mandi juga di toilet pasar. Wah, pokoknya hidup ini serba kesusahan mereka bertiga bersama. Di sini Pak Yoso ngerasa bersalah, meminta maaf kepada anak dan istrinya. Maafkan Bapak sungguh tidak layak ya jadi seorang bapak sampai menyiksa kalian seperti ini. Enggak kok Pak, nggak apa-apa, kami nggak apa-apa. Semangat. Terus nih berjalannya waktu, Pak Yoso setiap dapat apa, Pak Yoso setiap habis kuli, Pak Yoso langsung berikan uang hasil jerih payahnya bekerja. Ini diberikan kepada istrinya, dimasukkan dalam tas. Iya Pak, dimasukkan lagi dalam tas. Pada malam hari, mereka ini duduk di pinggiran jalan. Bu, ada uangan ya Bu? Ya masih Pak, di tas Pak. Cuma nggak tahu kenapa kok tasnya semakin berat ya Pak. Lah emang kenapa dengan tas kita? Lah kan isinya baju, terus celana apa-apa. Kita nggak bawa yang aneh-aneh kok Bu. Iya Pak, nggak tahu kenapa kok berat Pak tak bawa Ibu itu. Bapak tak beli rokok ya Bu. Rokok Bapak habis, maafin Bapak ya Bu. Bapak kalau nggak ngerokok itu benar-benar stres Bu. Iya Pak, sekalian Ibu beli makan ya Bu. Iya Pak, dibuka tasnya. Pada saat membuka tas, Pak, apa ini Pak? Pak, apa Bu? Kenapa Bu? Ada apa? Ular atau apa Bu? Ada apa? Takutnya kan ular atau apa gitu kan, karena mereka ini istirahat sekena-kenanya gitu kan. Saat itu, ini mereka dikagetkan di tas yang mereka bawa. Apa itu isinya? Adanya di part 2. Nah, apa sebenarnya yang ada di dalam tas yang dibawa istrinya Pak Yoso? Kenapa mereka ini tiba-tiba kaget? Saksikan di part 2-nya. Jadi ini cerita ini memang panjang. Kalau dipanjangin, wah, nanti yang ada besok nggak tayang lagi ini. Gitu. Jadi saya tetap harus simpan tenaga biar besok fresh lagi untuk membawakan kisah selanjutnya. Gitu, biar tayang terus menerus. Oke? Nah, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Ceritanya keren banget dan di sini banyak plot twist-nya. Di sini juga banyak edukasinya, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Jangan lupa besok tetap pantengin channel Rian Agus Widodo dan Yola Sky Official. Nanti di akhir tayangan, ini seperti biasa, ada tayangan ulang dari tayangan yang lama. Monggo silakan buat teman-teman yang belum nonton bisa nonton, yang udah nonton mau nonton lagi, alhamdulillah, gitu kan ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dengan kalian tidak menyekip iklan. Ini akhirnya kita bisa menyisikan sebagian dari hasil iklan tersebut. Ini akan kita sumbangkan ke adik-adik kita yang jatuh dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Part 2-nya besok harus nonton. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ada mayat. Danang ini langsung ikut nyemplung juga. Pada saat Danang nyemplung, ternyata di situ mereka kaget. Ini ada mayat yang nggak ngerti siapa ini mayat. Ternyata yang meninggal, mayat di situ adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan
yang sangat sehat walafiat. Itu doa saya setiap harinya. Nah, seperti biasa absen nama kalian siapa, terus kota kalian di mana, ini ditulis di kolom komentar, saya baca satu persatu walaupun ribuan saya biar kenal gitu. Dan sekali lagi buat kalian yang kadang-kadang ini tidak mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika ada channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official ini tayang, ini sangat mempermudah kalian dengan cara kalian ini nge-save nomor saya 085870433336 nya 4 kali. Sekali lagi 085870433336 nya 4 kali ya. Dibiasakan dikasih nama dan nama kota kalian. Dengan begitu saya akan langsung save dan WA kalian ini nggak ketumpuk dengan WA lain gitu. Dikasih nama dan nama kota kalian. Oke. Seperti biasa, seperti itu doa saya, terus pembukaan saya, opening saya seperti itu, biar kalian ini langsung bisa nge-save nomor saya. Oke. Cerita kali ini bener-bener sangat seram sekali. Ada seorang adik, ya kan, yang tidak dipercaya oleh keluarganya. Adik ini seorang cowok, ya kan. Dia tidak dipercaya oleh kakak maupun bapak ibunya di keluarga ini. Si adik ini seorang laki-laki, ya kan, dia tidak dipercaya karena apa? Dia bandel, ya kan, dia mainnya benar-benar yang bisa dikatakan liar dengan teman-temannya, sehingga perkataan apapun dia ini tidak dipercaya. Tapi anehnya si adik ini yang bandel tadi membongkar kasus kematian kakaknya karena kakaknya ini meninggal dengan secara tidak wajar. Seperti apa kisahnya? Kalian sudah siap mendengarkan? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Firman. Usia Firman sendiri ini 22 tahun. Hidup dengan seorang kakak, ya kan? Kakaknya ini perempuan, ini usianya 25 tahun. Kita sebut saja namanya Hesti. Dan mereka berdua ini hidup dengan kedua orang tuanya. Nah, di berjalannya waktu ini Hesti ini akan menikah. Di usia yang 25 ini Hesti ini akan menikah dengan seseorang, kita sebut saja namanya Andi. Andi sendiri calon dari Hesti, ya kan? Dia adalah seorang pekerja kantoran berada di luar kota. Kerjaannya ini di luar kota. Dan pulangnya ini jarang. Dan jarak antara rumah Andi ke rumahnya Hesti ini begitu bisa dikatakan jauh gitu ya. Andi sendiri ini karakternya ini rajin beribadah. Sering sekali Andi ini mengingatkan ketika kencan dengan Hesti. Ketika mereka bareng, Andi ini selalu mengingatkan. Dek udah zuhur, sholat yuk. Iya mas. Kadang Hesti yang gak mau, Andi ini memaksa. Dengan caranya Andi yang benar-benar lembut. Ayolah, kita kalau sholat bareng, ini doanya pun akan bareng. Dengan begitu, akan mudah dikabulkan. Ayo kita sholat. Seperti itulah Andi merayu Hesti. Dia mengajarkan sholat, agar si Hesti ini rajin beribadah. Nah, berbanding terbalik, ya kan, dengan Firman. Firman ini adiknya Hesti, dia bandel sekali. Ketika Hesti dan Andi ini pulang dari kencan gitu kan ya. Nah, Firman ini gak sholat, ya kan. Ini Andi ngajak sholat, ini yang ada berantem. Ayo, dek, sholat bareng, ini udah maghrib kok. Ah, ntar lah mas, aku mau ngumpul sama teman-temanku mas. Udahlah, mas aja duluan. Ayolah dek. Andi ini terus-menerus menegur Firman, tapi tetap aja Firman ini bener-bener bandel. Dia pergi keluar. Nah, inilah Firman. Kalau disuruh apa-apa ini susah, minta ampun. Dia ini pulangnya ini kalau nggak jam 12 malam, ini kadang sampai pagi. Itulah Firman, adiknya si Hesti. Berjalannya waktu, ya kan, ini sembari nunggu Andi ini sukses, ya kan. Andi ini lagi ngurus beberapa project yang dia minta doa sama Hesti agar sukses gitu kan ya. Nah, di sisi lain ini ada seorang pemuda di kampungnya Hesti, kita sebut saja namanya Sigit. Sigit ini sangat mencintai Hesti. Dari dulu Sigit ini pendekatan, tapi Hesti selalu menolak. Hingga pada suatu ketika ini Sigit datang ke rumahnya Hesti, dia ngomong baik-baik ke Hesti, ya kan. Hes, aku mau ngomong sama kamu, aku ini sayang sama kamu, dan aku ini pengen nikah sama kamu. Maksud kamu apa? Aku kan udah bilang berkali-kali, aku tidak suka sama kamu. Mau kamu ngelamar aku, kamu mau gimana, aku gak peduli. Jadi maaf, silahkan kamu keluar. Hes, tapi tolong Hes, aku sayang bener sama kamu Hes. Aku gak main-main. Udahlah, udah kamu mending keluar karena kamu tahu gak? Aku itu udah ada pacar. Dan pacarku ini lagi berjuang, sebentar lagi sukses terus menikahi aku. Ngerti kamu? Tolong
aku bilang keluar dari rumah ini. Keluar! Sering sekali Sigit diusir sama Hesti. Hingga pada akhirnya orang tua Hesti ini selalu ngomongin sama Hesti. Hesti, kamu kalau sama cowok mbok jangan seperti itu, Duk. Jangan keremehin seperti itu. Nanti kalau kamu kenapa-napa piye? Dia gak terima terus kamu piye? Mbok sing halus, kalau kamu memang gak suka nolak sing bener. Ngerti kamu? Iya Pak, tapi kan dia terus-terusan Pak deketin Hesti Pak. Hesti gak suka aja Pak. Hesti gak seneng Pak. Dia ini kalau Hesti pulang dari masjid, Hesti pulang dari mana, dia selalu ngikutin Hesti. Selalu ngapin cinta lah, apalah segala macam. Hesti ini pusing Pak dengerin dia. Apalagi Pak, dia ini keluarga yang sangat sederhana sekali. Gimana masa depan Hesti kalau Hesti hidup dengan dia? Ibunya ikut ngomong juga. Gak boleh gitu Nduk. Kamu gak boleh ngeremehin orang. Kamu tolak baik-baik. Kalau kamu memang gak suka, alah, ibu sama bapak ini sama aja. Udahlah, Hesti mau masuk. Hesti langsung masuk kamar. Karena bagi Hesti ini sayangnya ini cuma sama Andi. Berjalannya waktu ya kan, tinggal kurang berapa hari lagi Hesti ini ulang tahun gitu kan. Si Andi sudah mempersiapkan sebuah bunga ya kan, sebuah bunga terus ucapan-ucapan ya kan. Ini sudah ditata sama Andi. Ini rencananya ini pada hari H ini Andi akan mengantarkan. Andi udah belanja nih ya kan. Andi akan mengantarkan ke rumah Hesti. Dia udah nyusun, aku hari libur kerja jam sekian. Ini aku bakalan ke rumah Hesti. Singkat cerita, tibalah jam 8 malam, ya kan? Jam 8 malam, Andi itu datang untuk mengantarkan bunga tersebut di hari ulang tahunnya Hesti. Nah, sesampainya di depan rumah, Andi kaget. Kok ada sepeda siapa? Ada sepeda terparkir di situ ya kan? Sepeda biasa, bukan sepeda motor ya. Ada sepeda di situ. Ini siapa? Dan pada saat Andi ini masuk ya kan, mengucapkan salam kan, Assalamualaikum. Nah, Hesti langsung bilang, Waalaikumsalam. Nah, ini calon aku. Ternyata tamu yang ada di situ adalah Sigit. Ini calon aku. Mas Andi sini, Mas Andi. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini loh, si Sigit ini. Mas Sigit, saya Andi. Iya Mas, saya Sigit Mas. Ini loh, ini namanya Mas Andi. Kamu ngerti nggak? Dia ini calon aku. Jadi kamu udah paham kan? Ini orangnya yang mau aku kenalin ke kamu. Ngerti kamu? Hesti ini ada apa? Aku gak mau ribut-ribut. Kata Andi. Bapak ibunya Hesti juga akhirnya keluar juga. Hesti, udah nak jangan teriak-teriak. Gak enak sama tetangga. Alah biarin Bu. Biar Sigit tahu. Biar gak kesini lagi. Pergi sana. Sigit diusir. Iya Mas, saya pamit Mas, saya Sigit. Andi pun akhirnya duduk. Ini hari ulang tahun kamu. Kamu gak boleh seperti itu sama orang. Aku gak ngajarin seperti itu. Kalau kamu gak suka sama seseorang, kamu jangan seperti itu. Bener memang aku ini yang serius sama kamu. Aku bakal nikahin kamu. Tapi dia juga punya hati. Alangkah baiknya kamu ngomong yang baik. Ya habis gimana sih orang dia terus-terusan deketin aku kok? Emang kamu mau aku diminta orang, aku diambil orang? Enggak gitu caranya. Sabar. Inilah Andi. Dia menenangkan Hesti. Andi sempet-sempetnya dia ini keluar. Ini mengejar si Sigit. Mas, sebentar Mas. Mas Sigit ya? Iya Mas, maaf ya Mas, saya ganggu. Enggak Mas, justru saya mau minta maaf. Ya bener saya ini salonnya Hesti Mas. Jadi kalau Hesti gimana saya mohon maaf ya Mas ya. Iya Mas, Sigit langsung pergi. Andi ini baik. Nah setelah itu Andi kembali masuk dan menyerahkan bunga. Mengucapkan selamat ulang tahun. Dan bapaknya Hesti pun bilang ke Andi, Di, tolong iku, Hesti dikandani, Hesti dibilangin, biar jangan terlalu kasar sama orang. Takutnya kalau orang ini gak terima, nanti kenapa-napa. Iya Ndu, bener apa kata bapak ibumu. Ya, iya habis aku gak suka aja sama si Sigit. Ya gak suka gak apa-apa, tapi jangan seperti itu. Ya, akhirnya ini Andi memberitahu ke Hesti pelan-pelan. Karena Hesti ini bener-bener cintanya cuma sama Andi. Mereka lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, Firman ini pulang, tapi baunya ini alkohol. Firman pulang dengan semboyongan. Firman ini punya teman namanya Danang. Dia ini CS, udah pokoknya kalau apa-apa sama si Danang ini, ya kan? Firman pulang masuk, adik iparmu, seperti itu. Alah, udahlah Pak, jangan ngomongin saya Pak. Firman langsung masuk ke kamar. Setelah masuk kamar, ternyata dia ini cabut lagi. Jadi dia jarang berkomunikasi sama keluarga, dia lebih mementingkan dengan teman-temannya. Apalagi si Danang ini nggak jauh dari rumahnya, udah dia cabut. Singkat cerita akhirnya mereka ini ngobrolin tentang pernikahan, ya kan? Hari dimana nanti orang tua Andi bakalan datang, ya kan? Oh ya di sini saya ngasih tahu orang tuanya Andi ini tinggal ibu, ya kan? Bapaknya ini sudah lama meninggal. Nah hingga pada akhirnya mereka pun menikah. Dan pada saat itu juga Hesti diboyong oleh Andi.
tinggallah di rumah Andi. Boom, tinggallah di rumah Andi. Jaraknya juga agak jauhan gitu kan. Nah, di sini ibunya Andi sangat menyayangi Hesti. Apapun kemauan Hesti selalu diturutin, mulai dari makan, masak apa segala macam, sangat dituruti, sangat disayangi. Seperti itu gitu kan. Kita sebut saja namanya Bu Harsini. Nah, berjalannya waktu perusahaannya Andi ini terus berkembang. Ini yang membuat Andi jarang pulang. Andi ini jarang pulang. Jadi kehidupan Hesti sama Bu Harsini, sama mertuanya. Nah, Bu Harsini ini ya kan, karena memang udah agak sepuh tua gitu kan ya, dia akhirnya sakit, jatuh sakit. Nah, Hesti juga nggak enak kalau tinggal di situ. Apalagi berjalannya waktu ini Hesti hamil. Hesti hamil ya kan. Ini Hesti nggak enak di situ ya kan, apa-apa serba ibunya gitu kan. Hingga pada akhirnya Hesti ini ngomong sama Andi, "Mas, aku ini kan udah hamil." "Iya, aku tahu. Ini juga rezeki untuk kita dan anak kita." "Ini ada apa? Kenapa?" "Ibu itu sakit, Mas." "Iya, ibu juga sakit. Aku tahu. Alangkah baiknya mending aku tinggal di orang tuaku, Mas. Biar aku ini keurus dan ibumu ini juga nggak kerepotan, Mas." "Udahlah, tinggal di sini aja." "Nggak, Mas. Aku nggak enak, Mas. Aku mending tinggal di rumahku, Mas. Nanti kalau udah lahiran baru kita balik lagi ke sini, Mas." Hesti meminta seperti itu. Hingga pada akhirnya Andi pun melihat ke kondisi ibunya. Nggak apa-apa kalau mau Hesti di sini, tapi ibu memang kondisinya seperti ini. Tapi kalau Hesti memang mau pulang, ya terserah Hesti. Ibu nggak melarang. Maaf kalau ibu ini kurang-kurang. Enggak lah, Bu. Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, biar ini ibu juga sembuh, aku bisa ngerawat ibu, aku juga bisa ngerawat Hesti, mending Hesti aku tinggal di orang tuanya aja, Bu. Ya udah terserah kamu. Akhirnya Hesti dipindahkan ke orang tuanya Hesti, ya kan? Hesti tinggal di sana. Setelah Hesti ini tinggal di kampung, ya kan? Singkat cerita, ini usia kehamilan Hesti ini sudah masuk ke 5 bulan. Pada saat itu Hesti ini lagi pulang jajan, ya kan? Jadi dia pengen yang namanya rujak, yang namanya orang hamil gitu kan ya. Dia ini pergi, ya kan? Dia jalan pergi. Nah, pada saat dia mau balik setelah beli rujak, berpapasanlah dengan si Sigit. Nah, si Sigit ini ngajak ngobrol. "Hesti, aku mau ucapin selamat." "Apa sih? Udah sana. Aku mau pulang. Kamu tahu gak sih aku ini lagi hamil? Udah sana. Aku nggak mau anakku seperti kamu." "Iya, Hesti, cuma aku mau ngomong." Udah. Hesti langsung jalan, udah meninggalkan Sigit. Ini terjadi 2 kali. Yang kedua, ini Hesti pulang dari masjid, ya kan? Sigit ini juga berpapasan dengan Hesti. Sigit ini kembali menyapa. "Hesti, kamu pulang, mau aku anterin?" "Udahlah, aku bisa jalan sendiri kok. Dipikir aku nggak bisa ngapa-ngapain." Udah, sana, pergi." "Iya, aku pergi." Kali ini, Sigit agak geram. Tidak seperti biasanya. Sigit pun pergi. Dan saat Sigit pergi ini, Hesti sempat ngelihat ke belakang lagi, melihat muka Sigit. Dan memang, Sigit ini geram. Setelah itu, Sigit pun pergi. Hesti pun pulang. Setelah kejadian itu, ya kan, ini selang 3 hari, Hesti ini tidur malam-malam, ya kan. Hesti sedang tertidur pulas, tiba-tiba ada yang menggerayangi kaki Hesti. Kalian pernah kesemutan gitu kan ya. Ini Hesti ngerasain seperti itu, tapi anehnya, ini kayak ada tangan yang bergerak dan ini menggerayangi kaki Hesti. Ini siapa? Dan pada saat Hesti bangun, boom, Hesti kaget. Ini ada genderuwo besar, ini bulunya lebat, ini menjulurkan lidah. Hesti yang ketakutan tiba-tiba dibungkam dengan tangan genderuwo. Jadi Hesti tidak bisa ngapa-ngapain. Teriak pun tidak bisa. Genderuwo tadi membungkam mulut Hesti. Dan setelah itu genderuwo itu menjulurkan lidah dan menjilati kemaluan Hesti. Hesti teriak-teriak, gak ada yang bisa nolong. Tak hanya itu, ya kan? Ini saat genderuwo itu menjulurkan lidah dan menjilati, kelamin Hesti. Ini entah dari mana kelabang ini muncul dari tembok-tembok. Kelabang ini banyak sekali. Boom. Ini tiba-tiba menjalar, ya kan, berjalan ke atas kasur. Dan ini menggerayangi semua tubuh Hesti. Jadi Hesti pada saat itu, maaf ya, ini hanya pakai daster. Dan pada saat itu kelabang ini masuk ke sela-sela daster itu tadi. Boom. Singkat cerita, keesokan harinya, ini ibu bapaknya Hesti, ya kan, dia ini bingung. Hesti biasanya bangun pagi jam 6 gitu udah bangun. Ini sudah 8:30 Hesti nggak bangun, Bu. Hesti pintunya tertutup, udah 8:30 loh, Bu. Coba, Bu, dibuka, Bu. Nanti ada apa-apa, dia kan lagi hamil, Bu. Iya, Pak. Dibukalah sama ibunya, cekrek, boom. Pak, Bapak sini, Pak.
saat bapak dan ibunya masuk, baju Hesti ini sudah terkoyak. Banyak lubang-lubang ya kan di baju Hesti, seperti bekas tergerogoti apa aja gitu kan. Mungkin itu kelabang-kelabang tadi atau apa. Yang jelas ini pada sobek, dan Hesti ini matanya ini melotot ke atas. Dan pada saat itu bapaknya yang panik ini coba langsung ngecek denyut nadinya Hesti. Ternyata Hesti ini masih hidup. Bu, ini Hesti kenapa kok bisa seperti ini? Dan pada saat itu kasur sudah penuh darah. Bu, Andi ditelepon, Bu. Bu, Andi ditelepon, Bu. Andi ditelepon. Andi ditelepon. Nah, Andi, ini tolong nak, kamu ke rumah nak, ke rumah. Iya, Bu, saya masih di kantor, Bu. Tolong ke rumah, ini Hesti dalam keadaan seperti ini. Nggak tahu ibu kenapa, nggak ngerti ibu. Tolong kamu ke rumah. Akhirnya Andi pulang. Saat Andi pulang kaget juga. Dibawalah ke rumah sakit. Dan pada saat itu ditangani sama dokter. Nggak lama kemudian Hesti ini bisa diajak ngobrol. Dan Hesti ini menceritakan ke ibunya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Nggak tahu, Bu. Semalam Hesti ini didatangi genderuwo berbulu lebat, terus langsung menjilati kemaluan Hesti. Hesti nggak ngerti, Bu. Terus banyak labang-labang di kasur, Bu. Bingungan apa ini? Nah, di sisi lain ya kan, Andi ini sedang berdebat dengan dokter. Dok, apapun yang terjadi, istri saya harus sembuh, Dok. Tolong, Dok. Tolong, Dok. Andi sedang berdebat sama dokter. Nah, Hesti menceritakan ke ibunya. Bapaknya lagi panik, di luar bingung. Sementara Firman ini nggak pernah pulang. Adiknya ini nggak pernah pulang. Dan setelah dicek beberapa kali sama dokter, dokter mengatakan, Bu, maaf, saya juga nggak ngerti. Saya menangani pengobatan ini, Bu. Kenapa kok vagina si Hesti kok mengeluarkan banyak nanah, Bu? Saya juga bingung, Bu. Dan ini ada beberapa luka di selangkangannya, Bu. Dokter mengatakan seperti itu. Andi juga kaget yang mendengar keterangan itu. Andi terus mendesak dokter agar menyembuhkan Hesti. Nah, pada saat itu ibunya Hesti bilang, apa jangan-jangan ini penyakit yang non medis, mending kita bawa pulang aja, terus kita nyari orang pinter atau apa. Oh ya udah, Bu, kalau kayak gitu, Bu, kita bawa pulang aja, Bu, kata suaminya. Begitu juga Andi. Ya udah, Bu, kita bawa pulang. Nanti coba Andi akan usahakan biar ada orang yang bisa menangani ini, Bu. Akhirnya karena tak kunjung sembuh, Hesti pun dibawa pulang. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah dibawa ke rumah, ya kan, ini bapaknya Hesti manggil kayak orang pintar gitu. Kita sebut aja namanya Mbah Minto. Mbah Minto ini datang. Ini lagi mengatasi Hesti, ya kan, sedang mengatasi Hesti. Ini Mbah Minto minta ruangan, ya, yang dimana agak luas gitu. Jadi Hesti ini ditaruh di ruang tengah. Pada saat itu Mbah Minto dengan mengeluarkan jurus mantra, ya kan. Mbah Minto ini komat kamit. Tiba-tiba Mbah Minto ini terpental. Kurang lebih 3 meter Mbah Minto ini terpental. Wah, sampai semua orang-orang pada bingung di situ. Tiba-tiba Hesti ini bangkit, yang tadi tiduran Hesti ini bangkit. Dan ketika bangkit, ini Hesti mengatakan dengan suaranya yang keluar, ini bukan suaranya Hesti. Kamu bukan lawanku. Justru kamu yang akan menggali kuburan kamu sendiri. Tiba-tiba mengatakan seperti itu. Mbah Minto langsung muntah dan mengeluarkan darah. Semua panik. Dan setelah Hesti seperti itu, Hesti kembali ambruk lagi, brak di kasur. Hesti juga ikut ambruk. Kebingungan semuanya. Dan pada saat itu Mbah Minto ini pulang. Dan keesokan hari terdengar kabar Mbah Minto meninggal dunia. Dukun meninggal dunia. Bapaknya ini kebingungan ini, bapaknya Hesti. Semua sudah berusaha semaksimal mungkin. Bapaknya nyari lagi, kita sebut saja Mbah Burhan. Orang pinter didatangkan lagi ke situ, ya kan. Ini sama, terpental dan muntah. Dan keesokan hari terdengar kabar Mbah Burhan meninggal. 2 dukun menjadi korban. Kebingungan semuanya. Ini caranya gimana lagi untuk ngatasin Hesti? Sedangkan maaf ya, ini dari kemaluan Hesti terus-menerus mengeluarkan nanah yang begitu baunya busuk sekali. Banyak orang-orang berdatangan ke situ yang awalnya mau jenguk gitu ya, ibu-ibu warga sekitar mau jenguk. Ini sampai bener-bener gak kuat. Baunya ini minta ampun. Dan ketika dibersihkan dengan air atau apa, ini gak mau reda. Justru nanah terus-menerus keluar. Nah, hingga pada akhirnya Andi ngomong, yaudah Pak, biarkan Andi yang nyari dukun. Biarkan Andi ini yang nyari orang pintar untuk mengatasi masalah ini. Biar bagaimanapun Hesti harus sembuh. Karena Hesti ini juga hamil. Andi gak mau kenapa-napa pada bayi Andi, Pak. Ya udah, nah, kita saling-saling berusaha. Nah, pada saat itu Andi keluar. Nah, kali ini Andi langsung membawakan 2 orang pintar sekaligus.
Tidak satu tapi 2 orang pintar sekaligus dibawa sama Andi. Andi yang panik nyari dukun ya kan. Setelah ditemukan baru dibawa ke situ. 2 dukun tadi ngatasi Nesti, ini langsung muntah di tempat. Muntah di tempat. Dukun 2 tadi ini menyerah. Tapi ini sebelum menyerah dukun tersebut mengatakan, taburkan beberapa bunga ini di depan rumah. Dan saya minta ganti rugi keadaan saya seperti ini. Iya Pak, kami akan mengganti rugi bapaknya Hesti. Begitu juga dengan Andi ngasih uang juga. Setelah itu dukun yang dari Andi, ya kan? Dukun yang dari Andi nih ya, bukan dari bapaknya Hesti. Dukun tadi yang sempat muntah, udah dikasih uang juga, dia cabut pergi. Nah, keesokan hari, ya kan? Andi mendapatkan kabar 2 dukun tadi ini udah nggak mau ngatasin lagi. Dibilangnya dukun 2 tadi ini benar-benar sakit, dalam keadaan sakit. Tidak meninggal tapi sakit, ya kan? Andi pun bilang mengatakan ke keluarganya Hesti. Dukun yang kemarin ngatasin Hesti sakit Pak. Beneran sakit? Iya Pak. Tapi bukan dukun dari bapaknya loh ya. Ini dukun yang dari Andi. Yang dari bapaknya dua-duanya sudah meninggal. Singkat cerita, ini berapa hari kemudian, kurang lebih sebelum subuh ya kan. Sebelum subuh ibunya ini biasa bangun dengan bapaknya. Ibunya Hesti ini bangun ya kan. Bangun, ini lihat kamarnya Firman kosong ya kan. Ini ibunya ini langsung ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, mereka berdua berniat akan ke musola. Mau menunaikan ibadah sholat subuh gitu kan. Nah saat mereka ini mau menuju keluar, mereka dikagetkan. Pintu rumah ini terbuka. Lulu Pak, pintu rumah kok terbuka? Firman apa masuk Pak? Firman gak ada kok di kamar Pak. Lah mereka bingung. Coba Bu ke kamar Hesti. Nah saat ibunya buka kamarnya Hesti, cekrek, Pak, Hesti juga gak ada Pak. Di mana ya? Nah pada saat itu mereka ini akhirnya mau pergi sholat dulu nih. Udah Pak, kita sholat dulu, sebentar lagi azan. Nah pada saat mereka mau keluar ya kan, Firman ini pulang-pulang mabuk dengan teman-temannya. Firman, kamu dari mana? Biasalah Pak, Bu. Ada apa sih? Kamu tadi gak masuk rumah? Baru juga pulang. Udahlah Bu, Firman ngantuk Bu. Nang, kamu tidur tempatku gak? Enggak lah, aku mau cabut. Firman dengan temennya si Danang ini. Pergilah si Danang. Udah ya, kita cabut dulu ya, kita pulang dulu ya. Danang pulang. Pak, Firman juga baru pulang Pak. Hesti kemana ya Pak? Gak tau lah Bu, mungkin dia lagi keluar atau apa cari angin. Ayo Bu, udah azan, kita sholat. Akhirnya mereka sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, mereka balik lagi. Mereka bingung. Firman tidur Bu, ini juga baru pulang. Hesti kemana ya Bu? Udah lah Pak, tungguin, mungkin dia lagi jalan-jalan atau apa cari angin Pak. Ya udah kita tungguin. Tapi kok tumben ya Bu? Hesti ini kemana perginya? Singkat cerita, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 Hesti gak pulang-pulang. Pak, Hesti kemana ya Pak? Apa Andi kesini terus gak bangunin kita Pak? Masa sih Bu? Kita telepon Andi aja Bu. Andi ditelepon. Halo, assalamualaikum Nak Andi. Iya Bu, ada apa ya Bu? Nah Andi di mana? Saya lagi di kantor Bu, ini lembur Bu. Ada apa ya Bu? Saya belum pulang, nanti Bu jam 11-an saya nanti pulang Bu. Ada apa ya Bu? Hesti gimana Bu? Nah Andi tadi pulang ke rumah gak? Enggak Bu. Terus siapa yang pulang? Terus siapa yang keluar? Lah emang kenapa Bu? Pintu rumah terbuka dan Hesti ini gak ada Nak. Yang benar Bu, ya udah Bu. Andi langsung segera pulang. Andi langsung buru-buru pulang dan ternyata Hesti hilang. Dicari ke sana kemari kemana, ditanya-tanyain, nggak ada yang lihat Hesti. Hesti hilang. Singkat cerita, akhirnya bapaknya Hesti saking nggak terimanya, dia punya pemikiran, Bu, bapak curiga Hesti ini pasti diculik sama Sigit Bu. Kenapa? Karena bapak sering lihat Hesti ini sering menghina Sigit. Jangan-jangan Sigit tidak terima Bu. Bapak akan ke rumahnya Sigit. Nah bapaknya ini ke rumahnya Sigit yang memang jaraknya nggak jauh. Dan setelah di sana ya kan, ini langsung ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siang-siang hari ini dibukakan sama bapaknya. Cekrek. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya, Nak Sigit di mana? Anak sampean di mana? Sabar, ada apa? Masuk dulu. Sampean itu loh, ketok pintu langsung marah-marah. Disilahkan masuk. Silahkan duduk. Ada apa? Nah, bapaknya ya kan, ini langsung menggebu-gebu. Bapaknya Hesti ini langsung menggebu-gebu. Saya nggak terima Pak. Jelaskan semua ini. Bapak pasti tahu. Nggak mungkin kalau bapak ini nggak tahu. Anak saya hilang. Maksudnya gimana? Kok kamu langsung nuduh seperti itu? Kita ini tetanggaan.
Jangan sampai kita ini perang. Ada apa? Loh Pak. Sigit itu sering ditolak cintanya sama anak saya. Dan sekarang anak saya udah menikah, sekarang hamil, dan tiba-tiba anak saya hilang. Ini udah pasti. Ini ulah Sigit. Sampean tahu nggak? Sigit aja di Jakarta. Sigit ini udah lama nggak pulang ke rumah. Sigit ini merantau ke Jakarta. Mana mungkin nyulik anak sampean? Udah. Ini sampean nuduh dengan seperti ini, nggak ada bukti. Saya bisa laporkan sampean. Ya udah. Awas saja kalau ternyata ini adalah ulah Sigit, Pak. Ya udah. Kalau memang itu ulahnya Sigit, ya nanti saya siap kok. Saya siap menerima resikonya. Bukan Sigit. Tapi aneh. Cara menjawab dan apa gelagatnya ini aneh. Bapaknya Sigit. Ataukah sudah berencana dengan Sigit, ya kan? Nah, setelah itu bapaknya Hesti pun pulang. Dan di tengah jalan bapaknya Hesti baru bentar. Tadi aku ke rumahnya Sigit. Di rumahnya Sigit ini banyak keris-keris dipajang. Apa jangan-jangan bapaknya Sigit dan Sigit ini, dia ini suka dengan hal-hal mistis. Karena apa? Sakitnya Hesti ini juga sakit yang gak normal, gak wajar. Sudahlah, aku harus mengumpulkan bukti. Biar aku bisa menangkap Sigit dan bapaknya. Akhirnya bapaknya Hesti pun pulang. Pada saat itu ya kan, ini sudah 3 hari Hesti nggak pulang. Andi pun langsung meyakinkan ke orang tuanya. Sudah Pak, biarkan saya yang ngurus ke polisi. Bapak tenang dan Bapak di sini sama-sama ikhtiar nyari Hesti. Saya yang ngurus ke polisi. Benar nak? Apa nggak Bapak saja? Jangan, nggak usah. Biar saya saja Pak. Andi bilang seperti itu. Akhirnya ya kan, singkat cerita pencarian Hesti. Udah mulai nih. Anggota-anggota pada turun ya kan untuk mencari Hesti di mana hilangnya. Dilaporkanlah Hesti karena memang Hesti hilang nggak pulang ya kan. Nah, ini hari keempat mungkin ya, hari keempat ya kan, hari selanjutnya Firman ya kan, yang memang dia mabok lah, bandel lah sama teman-temannya, ini mau ngadain acara. Jadi kakaknya ini hilang, Firman ini hanya ngomong, dia ngomong-ngomongnya aja, seselengeannya aja, ntar juga pulang Pak, udahlah, nanti juga pulang, paling main apa segala macam, hanya seperti itu. Hingga pada akhirnya Firman ini ngobrol sama teman-temannya mau ngadain acara bakar-bakaran, ntar malam bakar-bakaran. Aku mau mancing, aku mau nyewa kapal, aku mau mancing sama teman-teman. Siapa yang mau ikut aku mancing? Nah, Danang ngomong, udah sama aku aja. Teman-teman yang lain nungguin. Biasa di markas, karena mereka punya tempat tongkrongan, gitu kan. Nah, Firman, adiknya Hesti akhirnya mancing dengan Danang, menyewa kapal yang dimana ada mesinnya. Dan mereka pergi ke sebuah sungai, ya kan? Mereka pergi ke sebuah sungai. Akhirnya mereka ini jalan. Mereka jalan, mancing lah mereka. Jam 3 gak dapet ikan, jam 4 mereka baru dapet ikan, beberapa ikan. Firman pun ngomong sama Danang, cukup gak ini buat anak-anak? Masih kurang, ayo kita pergi ke tengah lagi yuk. Mereka akhirnya jalan lagi, agak jauhan. Dan setelah mereka ini jauh, tiba-tiba Danang ngomong, kayaknya kalau ke rawa-rawa daerah situ, ikan pasti banyak ini. Banyak orang yang gak berani pergi ke daerah situ. Kita gimana kalau kita ke situ? Lagian kita udah mabuk ini, pasti kita gak takut kok ke rawa-rawa di situ. Akhirnya Firman pun mengiyakan. Wah, boleh juga idenya. Ayo kita ke situ. Tapi nanti ada buaya. Udahlah. Kita aja jalan dulu. Ayo kita jalan. Jalanlah mereka. Dan pada saat mereka jalan, mereka sudah memasuki rawa-rawa yang di situ banyak semak-semak belukar di sungai itu, di samping-samping, udah di pinggiran, tapi memang di situ jarang orang yang berani ke situ. Saat mereka ini jalan, mereka ini tiba-tiba perahunya ini seperti tersangkut. Jadi baling-baling perahu ini kayak tersangkut. Perahu mereka berhenti. Nah, kenapa ini mesin? Jadi perahu kecil gitu kan, ada mesinnya. Dan baling-balingnya ini kesangkut. Ya, kesangkut akar ini pasti. Ya udah dah, kita mancing aja di sini. Mereka mancing di situ. Mereka mancing sampai jam 5. Mereka juga dapat. Tapi mereka bingung, ini baliknya gimana kita? Ini mau nggak mau kita akalin. Nah, akhirnya Danang ini nyoba narik mesinnya. Mau dicek nih baling-balingnya ini kesangkut apa. Saat ditarik, ini kok susah. Man, ini udah jelas. Ini ada benda yang nyangkut di sini. Gimana? Mau kamu apa aku? Bareng lah, gimana sih? Ya nggak mungkin lah, harus satu ada di perahu. Nanti kalau ada apa-apa aku bisa nolong kamu. Ya udah, ya. Aku. Firman akhirnya mengiyakan. Firman akhirnya ini jam 5 lebih gitu kan ya. Firman akhirnya masuk ke dalam air. Dia ngejebur masuk ke dalam air. Boom. Dia ngecek. Dan pada saat itu, karena sungai airnya keruh ya kan,
Jadi Firman nggak bisa ngeliat apa-apa, dia hanya bisa memegang-megang benda-benda yang menurut dia nyangkutnya kena apa nih gitu kan. Ternyata ada tali nyangkut di baling-baling kapal kecil dia. Lah, tali apa ini? Dia gagap-gagap ambil tali itu tadi. Ternyata tali tadi ini kok ada rambutnya. Apa ini? Saat disentuh-sentuh, boom, Firman kaget. Kok kayak orang ini? Kok kayak orang? Sedangkan nggak bisa lihat. Kok kayak orang? Firman naik lagi ke atas. Ngomonglah sama si Danang. Nang, ada mayat. Danang ini langsung ikut nyemplung juga. Pada saat Danang nyemplung, ternyata di situ mereka kaget. Ini ada mayat yang nggak ngerti siapa ini mayat. Tapi di situ kenapa mayat ini tidak mengambang? Karena mayat itu diikat dengan tali, dan tali itu diikat dengan sebuah batu besar. Jadi mayat itu akan tenggelam, tidak naik ke atas. Dan sebagian talinya ini mengenai baling-baling. Nah, pada saat itu mereka berdua ini mengarahkan untuk mengambil batu itu tadi. Dan setelah batu dilepas, otomatis mayat ini langsung mengambang. Mereka ini langsung naik ke atas, ke permukaan air. Dan ketika mereka naik ke atas permukaan air, boom, mereka kaget. Mbak! Ternyata yang meninggal, mayat di situ adalah Hesti. Mereka ketakutan. Ya ampun, Mbak, langsung dinaikkan ke kapal. Setelah kapal ini bisa kembali jalan, mereka ke pinggir. Firman teriak-teriak dan nangis saat itu, melihat kakaknya ini tenggelam dan dikasih batu di situ. Boom. Nah, setelah itu akhirnya Danang pergi ke warga minta tolong, ada mayatnya Mbak Esti. Warga langsung pada ngerumunin di situ. Polisi datang, mayat dievakuasi. Keluarga bener-bener nangis. Hesti ditemukan dalam keadaan seperti itu. Boom. Semua diinterogasi, Firman diinterogasi, Danang pun diinterogasi. Mereka menceritakan kalau mereka lagi mancing, terus tiba-tiba kapal mereka berhenti. Ternyata di bawah mereka baling-balingnya ini nyangkut dengan mayat. Boom. Dan pada akhirnya mayat pun akhirnya segera langsung dievakuasi. Beberapa anggota ini langsung menyidiki gitu kan ya. Dan setelah belum ada ditemukan, ya kan, belum ditemukan gimana ini pelakunya siapa segala macam, tapi dari pihak keluarga meminta untuk segera dimakamkan. Hingga pada akhirnya Hesti pun dimakamkan. Semua nangis di situ. Firman di sini yang dimana dia bandel segala macam, tapi soal keluarga disentuh orang dia tidak terima. Firman pun ikut nyari siapa ini pelakunya. Andi juga nggak terima dengan kondisi ini. Istrinya meninggal dengan seperti ini, apalagi masih hamil, 2 nyawa melayang. Nah, Firman pun berpikir ini pembunuhan berencana, tapi aku belum ada bukti-bukti. Walaupun sudah dibantu dari anggota untuk mencari siapa pelaku semua ini. Nah, Firman akhirnya menggerakkan pasukannya. Apapun yang terjadi, aku mau kita menemukan siapa pelakunya. Dan aku gak akan kasih ampun siapapun pelakunya. Firman seorang adik yang tidak dipercaya omongannya, dia tidak dipercaya sama keluarga. Dia selalu mabok-mabokan, dia selalu pulang semrawut sesuka dia. Firman di sini gak tega melihat kakaknya meninggal dengan cara seperti itu. Hingga pada akhirnya Firman mengerahkan teman-temannya. Dan setiap pencarian, setelah pulang dari pencarian yang tidak membuahkan hasil, ini Firman selalu mampir ke makam kakaknya. Mbak, maafin aku. Selama ini aku selalu merepotkan Mbak dan keluarga. Tapi Mbak ini sekarang udah gak di sampingku. Dan meninggalnya Mbak ini aku gak terima. Aku akan balas dendam, Mbak. Siapapun yang menyenggol keluargaku, aku akan balas dendam, Mbak. Firman ini sambil nangis di makam itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus menerus Firman selalu di makam itu. Menyesali perbuatannya selama ini telah merepotkan keluarga. Firman nangis di makam itu. Dan pada malam Jumat Kliwon, tibalah malam Jumat Kliwon, Firman tetap ke makam itu tadi. Aneh, malam biasanya tidak bau aroma apapun. Dan pada saat Firman masuk ke makam, ini benar-benar aromanya ini wangi menyengat. Wangi melati yang sangat menyengat sekali. Nah, Firman tetap di situ. Berdoa untuk kakaknya. Setelah berdoa untuk kakaknya dan Firman ini di situ menyesali perbuatan seperti biasanya. Saat Firman ini sedang nangis di makam itu, tiba-tiba boom, Firman ini ada angin ya kan. Dia ini lewat di belakangnya Firman. Jadi kayak kita ini ditiup gitu kan, ditiup sama teman gitu misalnya gitu kan. Ini lewat di lehernya Firman, di tengkuk lehernya Firman. Firman kaget kan. Saat Firman menoleh, boom, Firman kaget. Ternyata
di belakangnya dengan gaun serba putih, mirip dengan pas mbaknya ini meninggal, ya kan, diikat sama batu dan tenggelam. Ini Firman kaget, ini wujud mbaknya ada di belakang. Dek, ungkap pembunuhanku, Dek. Tolong, Dek, ungkap pembunuhanku. Mbak. Mas, lagi opo sampean? Tiba-tiba di situ ada juru kunci. Dan ketika Firman balik lagi ngelihat ke mbaknya, ini udah nggak ada. Juru kuncinya ini ada di jauh nih. Juru kuncinya datang. Sampean lagi opo? Iya Pak, saya tadi lagi berdoa untuk kakak saya. Yo wes. Mulutnya bau alkohol gitu kok. Iya Pak. Ya udah Pak. Saya permisi dulu. Firman bingung. Mbaknya datengin Firman untuk minta pengungkapan kematian kakaknya. Hingga pada akhirnya Firman pun pulang. Keesokan harinya Andi juga masih ke situ. Andi ngomong sama keluarganya bahwa Andi sudah berusaha untuk menghubungi anggota-anggota semuanya untuk mencari siapa pelaku ini semua. Dan Andi tiba-tiba dipanggil Firman. Mas Andi, saya mau ngobrol. Iya Man, ada apa ya Man? Sepertinya pembunuhan ini direncanakan Mas. Kok kamu bilang seperti itu? Iya Mas, karena udah jelas Mas. Semalam itu aku ke makamnya Mbak dan Mbak ini minta pembunuhan ini diungkap. Aku ditemuin Mbak Mas. Masa sih? Iya Mas. Ya udah kita cari-cari bareng siapa pelaku semua ini, kata Andi. Iya Mas, aku gak akan tinggal diam Mas. Firman pun bilang seperti itu juga. Berjalannya waktu ini belum ketemu siapa pelaku pembunuhan ini, ya kan. Ini tiba-tiba Sigit pulang terus mengadakan pernikahan. Sigit pulang langsung membawa calonnya dengan mengadakan pernikahan yang sangat mewah. Bapaknya Hesti ini curiga. Ini kok kayak gini Sigit? Dia bawa jodohnya terus langsung nikah dengan pesta pernikahan ini yang sangat mewah. Pada saat itu bapaknya Sigit gak terima, mengajak beberapa warga untuk mendatangi pernikahan itu. Resepsi sedang berjalan, bapaknya Hesti ini selonong masuk. Sigit, sekalian bapaknya keluar. Akhirnya mereka mendatangi bapaknya Hesti. Ada apa Pak? Ada apa? Saya yakin kalian adalah pelaku-pelakunya. Pelaku apa? Ini anak saya lagi nikah. Jangan sampai ngotori acara pernikahan anak saya. Tiba-tiba Sigit bilang, saya dengar bapak saya cerita Hesti hilang ya, dan meninggal ternyata ada di sungai. Iya, kamu pelakunya kan, kamu pelakunya. Bentar Pak, bentar. Buktinya mana? Saya tahu bapakmu ini percaya dengan hal-hal mistis. Di rumahnya ini banyak keris segala macam. Ya udah silakan geledah di rumah saya, monggo. Warga ayo geledah. Semua warga geledah mencari barang bukti. Siapa tahu menunjukkan bahwa mereka ini adalah pelakunya. Setelah warga geledah segala macam, banyak tamu juga di situ. Akhirnya mereka pun pulang. Hanya di situ bapaknya Hesti ngomong, kalian pasti bersekongkol dan saya tahu kalian ini balas dendam karena apa? Hesti tidak menerima cintamu, iya kan? Pak, saya Sigit, tidak cuma Hesti yang mau sama saya Pak. Buktinya ini calon mempelai saya ini mau Pak sama saya. Dan bapak ini mengganggu acara pernikahan saya. Coba saja waktu itu Hesti mau dengan saya, pasti Hesti tidak meninggal dengan konyol Pak. Silakan pergi Pak, atau saya lapor karena bapak sudah mengganggu acara pernikahan saya. Silakan, monggo. Bapaknya Hesti kesel dan pulang akhirnya, kesel, nggak ada bukti apa segala macam, nggak ada, akhirnya pulang. Berjalannya waktu belum juga ditemukan, ya. Ini pelaku pembunuhan ini siapa belum juga ditemukan. Hingga pada akhirnya Firman ini terus mencari, ya, mencari dengan teman-temannya, dengan rombongannya. Tiba-tiba mereka dikagetkan, boom. Jadi ada sebuah kedai kok kayak kafe gitu ya. Di situ Firman dikagetkan, ya kan. Ini ada 2 orang yang Firman ini kenal. Aku kayak pernah lihat orang-orang ini. Dan pada saat itu 2 orang tadi ini sedang minum minuman. Sedang mabuk mereka berdua. Ini sudah jauh nih, dari rumah ini udah jauh. Kedai tersebut ini udah jauh, ini di jantung kotanya malah. Firman lihat, aku kenal 2 orang ini. Disamperin lah sama Firman. Nah, pada saat itu Firman langsung mendekat ke situ. Aku tidak asing dengan kalian. Wah, mereka kaget. Kamu siapa anak muda? Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu sama kami. Saya kenal kalian. Kalian ini kan orang yang sempat mengobati kakak saya
panggilan dari Mas Andi, iya kan? Jangan bohong, kalian ini udah pernah ngobatin kakak saya. Dan kakak saya ini meninggal. Ini pasti ada hubungannya sama kalian. Nah mereka ini mau bangkit nih, mau bangkit. Firman langsung mengerahkan anak buahnya. Teman-teman, bawa ke rumah. Akhirnya mereka yang belum bisa ngomong apa-apa ini langsung diseret, dibawa ke rumah. Firman di sepanjang jalan membawa mereka. Firman ini berpikir, ini ada hubungannya apa sama Mas Andi? Karena dua orang ini adalah orang pintar yang mengaku dia ini guru spiritual atau apa. Terus dia ini bisa mengobati segala macam. Dan pada saat itu orang bawaannya Mas Andi ini sakit semua dua-duanya. Yaitu mereka berdua ini. Firman mikir apa ini ada hubungannya sama Andi. Dibawalah ke rumah. Saat itu Mas Andi ditelepon tengah malam nih. Jam 11 malam. Ini Firman telepon Andi. Mas Andi, coba ke rumah sekarang. Coba ke rumah. Andi yang masih di kantor akhirnya datang ke rumah. Ada apa ini? Ada apa? Lihat mereka berdua. Boom. Loh, kalian? Pak, maafin kami Pak. Nih Pak, Mas Andi jangan mengelak. Mas Andi tolong jangan mengelak. Ini sebenarnya ada hubungan apa sama Mas Andi? Mereka ini siapanya Mas Andi? Saya nggak ada hubungan apa-apa, kata Andi. Kalian dibayar berapa? Sama dia. Kalian dibayar berapa? Pada saat itu bapak ibunya Hesti, kan bapak ibunya Firman, ini kebingungan juga. Terus kalian menemukan ini di mana, Man? Saya nemuin mereka berdua lagi minum-minuman, Pak. Saya udah jelas melihat mereka sedang minum-minuman. Tapi di sini saya sok-sokan membaca ayat-ayat suci untuk menyembuhkan Mbak Hesti. Tapi yang ada mereka malah seperti itu, Pak. Lebih bejat dari saya, Pak. Saya tidak pernah mengotori orang, Pak. Saya minum buat saya sendiri. Saya nggak pernah ngajak-ngajak orang. Dia, Pak, mereka. Dan Mas Andi, ini ada hubungannya sama sampean. Sebentar, Man. Saya menemukan kontak mereka ini dari internet. Saya berusaha untuk nyari cara gimana karena saya nggak ada kenalan dukun. Makanya saya ngubungin mereka. Tanya sendiri kalau kamu nggak percaya, tanya sendiri. Apa benar apa yang dikatakan Andi? Cepat atau kalian akan mati. Akhirnya mereka ngaku. Iya, ternyata dua orang ini, dia ini komplotan yang suka-suka nipu di internet, ya kan, dengan mengatasnamakan sebuah dukun spiritual yang bisa mengatasi ketika ada orang kena santet, kena apa. Jadi dua orang ini berkomplotan. Nah Andi ini telepon mereka karena saking paniknya nyari. Dan setelah polisi menyelidiki ternyata memang benar. Mereka tidak ada hubungannya dengan Andi. Nah hingga pada akhirnya ya kan, ini Andi pun bilang, saya berani sumpah berani apa, saya gak ada hubungan sama mereka. Tapi karena saya ini butuh pertolongan. Karena saya punya guru. Dan mungkin besok pagi dia baru datang. Dari kemarin memang beliau ini sibuk. Jadi Andi ada guru lagi nih, ada guru ngaji. Tapi memang agak jauhan dan memang beliau ini lagi sibuk-sibuknya pada saat itu, genting masa pencarian. Setelah guru ngajinya ini pulang ya kan, kita sebut saja namanya Pak Rusman. Nah Pak Rusman ini akhirnya diajak ke kantor polisi ya kan, untuk memastikan dua orang ini, iya benar, mereka bukan pelakunya dan mereka tidak ada kesekongkolan. Dan saya akan nyari buktinya. Nah Pak Rusman tadi akhirnya dengan keluarga ini meminta di mana tempat mayat ditemukan. Firman pun ikut di sini, Pak. Kalau memang Bapak ini mau buktiin, tolong Pak, bongkar semuanya. Karena saya curiga Mas Andi ada di situ juga, kata si Firman. Firman, jangan terlalu seperti itu. Mas nggak mungkin melakukan itu kepada Mbakmu, nggak mungkin. Ya udah buktikan kalau itu bukan ulahnya Mas Andi. Ayo buktikan ke Firman. Akhirnya di situ Pak Yai Rusman ini menyebar garam di situ, di sungai itu. Mereka sempat naik perahu bareng-bareng tuh, sebar garam. Setelah itu mereka balik lagi. Kumpullah di rumah Firman. Pak Yai bilang, saya akan nginep di rumah ini. Nanti malam pasti ada berita. Pak Yai Rusman bilang seperti itu. Wah tegang suasana di situ. Firman yang biasanya mabuk, ini nggak mabuk-mabukan. Dia nungguin di situ. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka ini sampai malam kurang lebih jam 12 malam. Ini mereka sedang berdoa bersama. Ada yang berdoa, Firman dengan teman-temannya udah siap berantem dengan Andi. Pada kesel semuanya. Tiba-tiba Andi ada telepon masuk. Nah, Mbak Eni adalah pembantu barunya Mas Andi yang ada di rumahnya Mas Andi. Telepon tiba-tiba. Mas Andi, Iya Mbak Eni, ada apa ya Mbak Eni? Mas Andi tolong pulang. Ada apa ya Mbak? Ibu kejang-kejang. Boom. Ibu kejang-kejang, yang bener Mbak. Pak, Ibu kejang-kejang. Ayo, saya minta semuanya ke rumah kamu biar terbuka jelas.
Tiba-tiba Pak Yai Rusman bilang seperti itu. Akhirnya ini Firman, bapaknya Firman, ibunya Firman, ya kan, Pak Yai dan Andi akhirnya menuju ke rumahnya Andi. Datanglah ke situ dan melihat kondisi ibunya Andi ini sudah muntah-muntah. Pak Yai langsung atasi di situ. Dan saat Pak Yai ngatasi, tiba-tiba Pak Yai ngomong, kok bisa ibu yang lakuin ini semua? Semua tercengang. Sambil muntah minta maaf ke kedua orang tuanya Hesti. Maafin saya Pak, Bu, Pak. Muntah-muntah. Ternyata pelakunya adalah ibunya Andi sendiri. Ternyata pelakunya ibunya Andi. Di situ ibunya Andi udah muntah-muntah. Dari tadi soalnya Pak Kiai Rusman ini udah ngerasa ini ada yang aneh ini. Ini pelakunya ini justru malah dari pihak Andi. Tapi Andi ini bukan yang melakukan. Andi ini tidak terlibat di sini. Tapi ini ada darah yang dari Andi yang melakukan ini. Ternyata ibunya. Ibunya Andi mengakui semua itu. Muntah-muntah darah sambil ngobrol minta maaf, sambil ngomong minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Ibunya di sini mengaku, kita flashback. Kenapa ini ibunya ini bisa sakit hati dan ibunya adalah pelaku pembunuhan ini semua. Kok bisa seorang wanita yang sedang sakit bisa membunuh si Hesti? Jadi ceritanya ya kan, pada saat Hesti ini diboyong pertama kali di situ, ini Andi ini kasih sayangnya yang awalnya ini ke ibunya juga, ini langsung kasih sayangnya ini ke Hesti semua. Ibunya ini disuruh-suruh sama Andi. Bu, masakin ini dong. Hesti suka masakin ini. Bu, Hesti pengen ini nih. Hesti pengen ini. Ibunya disuruh-suruh. Pada saat itu nggak ada pembantu di situ. Ibunya berkali-kali masakin segala macam. Dan di sini Hesti ini bangunnya siang. Hesti bangunnya siang. Terus Hesti ini di situ nggak mau karena mungkin lagi hamil juga. Jadi Hesti ini membantunya ini sekena-kenanya. Nah di sini ibunya Andi tidak terima. Kok lama-lama seperti ini ya? Kok semua serba aku sendiri, apa-apa seperti itu. Dan seringkali Andi ini ngasih uang ke ibunya ini terlambat. Bahkan ibunya ini sampai ini pinjem ke saudara-saudaranya. Di situ ibunya sakit hati, apalagi pernah suatu kejadian ibunya dibentak gara-gara ini dapur sepi, nggak ada makanan apapun, ya kan? Nggak ada bahan-bahan makanan apapun. Andi itu pulang dari kerja. Ini langsung ngomelin ibunya. Ibu gimana sih bu? Ini dapur kok bisa kosong seperti ini terus? Saya, Hesti itu makan apa? Ibu sendiri makan apa? Iya nak, maafin ibu. Ya harusnya ibu ini telepon saya. Nanti saya ngasih uang atau apa. Ibu itu kok gak enak nak mau ngomong sama Allah. Ibu ini alasan. Ibunya sakit hati di situ. Andi sempat membentak ibunya seperti itu. Walaupun mungkin gak sengaja. Andi ini gak sengaja mungkin atau pulang kerja capek atau apa. Ibunya sakit hati di sini. Nah, di sini takut. Ibunya ini takut nanti aku nggak ada lagi yang merawat ketika mereka sudah hidup sendiri atau apa. Apa nasibku akan seperti apa nasibku? Hingga pada akhirnya ibunya ini menyuruh orang untuk menculik Hesti dengan menduplikatkan kunci rumah Hesti. Karena apa? Di sini Andi ini punya kunci cadangan, punya kunci duplikat. Diduplikat lagi sama ibunya Andi. Diberikan kepada dua orang. Masuklah mereka. Pada tengah malam masuklah mereka. Setelah mereka masuk, Hesti ini diculik. Dibiuslah Hesti. Diculik dan dibawa ke sungai. Memang sungainya juga jauh dari rumahnya Hesti. Dan di situ dihabisi oleh dua pemuda itu. Ibunya mengakui semua. Nah, kita kembali. Di sini Andi nggak terima. Ibu kenapa melawan seperti ini semua? Iya nak, ibu takut kamu tidak sayang lagi sama ibu. Nah, ibu gak kuat. Maafin ibu. Ibu kenapa seperti ini, Bu? Ibu seperti ini. Dan gak lama kemudian ibunya menghembuskan nafas terakhir. Ibunya meninggal dunia. Bu Arsini meninggal dunia. Ibu dari Andi meninggal dunia. Dia adalah semua dalangnya. Dan dua pelaku ini belum ketemu. Udah keburu meninggal. Ini siapa pelakunya? Dua orang ini tadi. Karena disuruh menculik ya kan. Disuruh menculik dan ini pembunuhannya hanya mereka yang tahu. Kok bisa seperti ini kan? Akhirnya lewat chat dibongkar. Dan Mbak Eni sendiri akhirnya mengakui. Mbak Eni di pembantunya ini memberitahu
dua orang ini sepertinya ini mas, ini ciri-cirinya seperti ini Mbak Eni karena pernah lihat mereka ngobrol. Singkat cerita akhirnya 1 minggu 2 orang itu tadi ditemukan. Dan ini memang tidak ada campur tangan dari Sigit. Memang pelaku pembunuhan otak utama adalah almarhumah ibunya Andi. Dan mereka mengakui. Dan di sini Mbak Eni juga dimintain keterangan. Secara nggak langsung Mbak Eni ini ikut dalam andil di situ ternyata. Karena apa? Di situ Mbak Eni ini kenapa tidak ngomong sama Andi dan Mbak Eni tutup mulut atau apa? Tapi tetap Mbak Eni tetap dibawa kantor untuk dimintai keterangan segala macam. 2 pembunuh tadi akhirnya ditahan. Ternyata hanya sebuah rasa dendam, rasa iri, tidak disayangi lagi sama anaknya. Anaknya lebih memilih istrinya. Sebenarnya ada edukasi juga nih. Di sini sebenarnya ada edukasi juga. Jadi ketika kita sudah beristri ya kan, khususnya untuk cowok, ini juga jangan sampai kita menomorduakan ibu juga. Jangan sampai seperti itu. Biar bagaimanapun ibu ini tetap kita prioritaskan. Walaupun istri nomor 1 prioritas ibu, justru istri ini harus menyayangi ibu kita. Gitu. Dan si laki-laki ini juga menyayangi ibu dari si istri ini tadi. Jangan membeda-bedakan. Karena tanpa kasih sayang ibu, kita nggak bakal jadi apa-apa. Bener nggak Mas Lutfi? Terus jadi gini loh, ini ada masukan ya kan, ini dari saya sendiri. Kadang-kadang kita ini banyak kendala setiap kita ngadapin ujian, lagi-lagi kendala. Tapi percayalah, doa ibu yang memegang kendali. Jadi kehidupan kita banyak kendala, tapi doa ibu adalah pemilik kendali. Nah itu tadi ceritanya teman-teman, yang benar-benar tragis dan ternyata pelakunya adalah ibunya Andi. Setelah itu mereka akhirnya saling berdamai dengan kondisinya seperti itu ya kan. Sudah mengaku semuanya. Nah, itulah seperti itu. Di sini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu ya. Dan mudah-mudahan cerita tadi ini bermanfaat. Terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya penyampaian ya. Dan buat teman-teman yang ceritanya udah masuk, saya mengucapkan terima kasih banget. Ceritanya udah saya bacakan. Dan cerita-cerita yang belum dibacakan, buat teman-teman mohon bersabar sesuai dengan urutan ya. Karena memang banyak sekali yang masuk ceritanya dan mohon bersabar. Caranya gimana sih buat kalian yang ngirim cerita terus belum dibacakan? Terus coba dicek lagi ceritanya udah bener apa belum. Kalian bisa lihat layar kaca ya kan. Nah di sini kalian ditulis per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu ya kan, saya akan paham nih ditulis per paragraf per kalimat. Jelas di sini nih konfliknya, nama tempat yang disamarkan siapa, terus konflik di sini yang antagonis siapa, terus yang di sini protagonis siapa, yang di sini memang konfliknya siapa. Kalian bisa nulis di situ ya semuanya, ditulis per paragraf. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 08587043336363 nya 4 kali. Saya ulang 08587043336363 nya 4 kali. Nah seperti biasa dikasih nama kota kalian, biar saya ini tidak lupa untuk meng-save nama-nama kalian gitu ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini diberi kesuksesan, selalu dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan yang pasti selalu sehat walafiat ya. Sukses semuanya. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.